Bab 2821, mempelajari Dao di pagi hari dan meninggal di malam hari. Perhatian, Raja Boneka sedang mencoba meretas prosesor kristal mainframe tank laba-laba. Kemungkinan besar dia akan menemukan kita. Iblis mental itu mengingatkannya, bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin melawannya sekarang, atau kau ingin bersembunyi di kedalaman prosesor kristal agar dia tidak menemukan kita? Tentu saja bersembunyi dan mengamati. Kita belum tahu apa yang terjadi pada Lu Qingchen, sang Raja Boneka. Liao berkata, kita di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah dan memancing di perairan yang bermasalah. Kita tidak di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah dan menunggu untuk diburu oleh orang lain. Meskipun Liao dan Lu Qingchen adalah musuh bebuyutan yang tidak dapat didamaikan di jalan yang berbeda, ada musuh yang lebih penting dan misterius di depan mereka yang bersembunyi di balik layar 5 orang bijak agung dari tempat suci. Tidak mungkin dua pengunjung misterius dari Federasi Star Glory akan saling menyerang sebelum kelima master tertinggi itu ditemukan. Bukankah itu lucu? Oleh karena itu, ketika tentakel dingin itu merangkak masuk melalui celah-celah cangkang tangki laba-laba, Liao dan iblis mental sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk mengecilkan jiwa mereka dan menghapus semua jejak gangguan di dalam prosesor kristal rangka utama sementara mereka mengamati invasi Raja Boneka itu dengan tenang. Raja Boneka, Lu Qingchen, tidak menyangka bahwa teman lamanya Liao akan menyelinap ke pasukan yaksa. Target utamanya masih, Mayor, Chu Zixiao. Menyusup ke otak Chu Zixiao dan merusak jiwanya bukanlah tugas yang mudah. Itu akan menghabiskan banyak kemampuan komputasi Raja Boneka. Oleh karena itu, penyerbuan tangki laba-laba hanyalah prosedur rutin. Setelah pencarian singkat, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah dan membiarkannya begitu saja. Di sisi lain, Liao memanfaatkan kesempatan itu untuk memahami dan menganalisis riak-riak di sekitar otak Chu Zixiao. Ia menata ulang aliran data tak kasat mata dan air terjun informasi menjadi sinyal fotolistrik, mencoba menerobos ilusi yang telah dibuat Raja Boneka itu untuk Chu Zixiao. Liao juga ahli dalam serangan mental dan ilusi. Ia memiliki asal-usul yang sama dengan Lu Qingchen, sang Raja Boneka, dan segera menguraikan riak-riak dari sang Raja Boneka. Dia tampaknya telah melihat riak-riak warna-warni menyebar di udara gedung yang sebelumnya kosong, di mana ribuan sosok seperti pasir terkondensasi. Sosok-sosok itu kemudian berubah menjadi kobaran api yang berkobar, yang seperti darah yang terbalik. Darah itu mengambang di udara sedikit demi sedikit, menciptakan ilusi aneh. Didukung oleh api darah, pria gemuk, Raja Boneka, tersenyum pada Chu Zixiao. Ia mengenakan pakaian berwarna merah, hijau, kusut, dan penuh gelembung. Bagian depan sepatu botnya melengkung ke atas, dan ia mengenakan sarung tangan yang tampak seperti permen kapas dan topi yang lucu. Dia tampak seperti badut dari mimpi buruk. Chu Zixiao menyerang Raja Boneka itu dengan belatinya berkali-kali. Namun, setiap kali dia memotong tubuh bundar Raja Boneka itu, kapas halus akan menyembur keluar. Raja Boneka itu terbang keluar seperti awan dan mengembun lagi tidak jauh dari situ. Senyum di wajahnya bahkan lebih misterius. Akhirnya, Chu Zixiao menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam ilusi. Ia berhenti menyerang dan bernapas dengan berat, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Raja Boneka, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Chu Zixiao memasukkan kembali belati itu ke dalam sepatu botnya dan menatap pemburu di atas perangkap seperti macan tutul yang telah jatuh ke dalam perangkap. Bukankah tujuanku sudah diumumkan ke publik tadi? Apakah Mayor Chu tidak mendengarnya dengan jelas? Raja Boneka itu membuka lengannya yang tebal dan pendek dan tersenyum. Aku ingin membangkitkan kecemerlangan sifat manusia. Aku ingin mendapatkan kembali martabat umat manusia yang hilang. Aku ingin mengaktifkan kekuatan terbesar yang tersembunyi di lubuk hati setiap orang dan menghancurkan sangkar kebencian sehingga semua eksperimen dapat menemukan jalan keluar. Jalan keluar. Kamu berbohong. Tidak ada jalan keluar. Chu Zixiao berteriak, karena kamu telah mengendalikan seluruh sistem kecerahan abadi untuk waktu yang lama, kamu seharusnya tahu melalui prosesor kristal mainframe dan peralatan sihir observasi dan pemindaian pada cangkang kapal luar angkasa bahwa tidak ada hujan meteor sama sekali dan bahwa itu semua disengaja. Biro Interogasi Heresi dan pasukan God Bless telah mengepung sumur itu. Bahkan jika warga cahaya dapat mengendalikan kecerahan abadi, tidak ada cara bagi mereka untuk bisa keluar. 1/10 orang, katakanlah 1%, 1/1000, 1/1000, atau bahkan 1/1000, bisa lupa untuk keluar. Tidak ada jalan keluar. Kamu berbohong. Kamu menggoda mereka untuk mati sia-sia. Kamu menciptakan kekacauan dengan pengorbanan mereka sehingga hanya kamu dan hanya kamu yang bisa keluar. Anda salah, Mayor Chu. Anda salah besar. Raja Boneka itu mengulurkan salah satu jarinya dan menggoyangkannya. Jika aku peduli dengan hidup dan matiku sendiri, tidak perlu bagiku untuk membuat keributan besar di Light Chaser dan Kuil Koneksi Spiritual. Kau pasti bisa melacakku kembali ke tempat ini. Kau harus mengakui itu, jika aku tidak. Kalau terburu-buru, kau takkan bisa mengunci diriku yang sebenarnya, yang ada di dalam kecerahan abadi. Ingin membangunkan orang-orang ini, rekan senegaraku yang paling kucintai di seluruh umat manusia, dengan cara apapun, bahkan tanpa memedulikan hidupku sendiri yang tidak berarti. Ya, kau benar, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Tapi kenapa? Setidaknya, dalam 12 jam terakhir hidup mereka, mereka telah membangkitkan kemanusiaan mereka. Mereka telah menjadi manusia sejati. Mereka akan mati sebagai pahlawan dengan martabat dan kebanggaan manusia. Perjuangan mereka akan dikenang oleh seluruh umat manusia selamanya. Seperti kata pepatah, jika seseorang mengetahui kebenaran di pagi hari, dia bisa mati di malam hari tanpa penyesalan. Mayor Chu, apakah menurutmu seseorang harus menjadi pengecut seumur hidupnya dan menunggu untuk dibunuh seperti babi?
Apakah menurutmu dia tidak tahu arti hidupnya sampai kematiannya, tidak tahu bahwa dia hanya sebuah eksperimen di tangan orang lain, atau, apakah dia seorang pejuang yang dapat mengendalikan hidupnya sendiri dalam rentang waktu singkat 12 jam dan membawa martabat, kebanggaan, kejayaan, dan arti penting hidupnya ke tingkat yang maksimal? 1 detik, 10.000 tahun, kita toh akan mati juga. Kematian tidak menakutkan. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang kita tinggalkan dalam 1 detik atau 10.000 tahun itu? Tidakkah kau berpikir begitu? Karena itu, aku membantu rekan-rekanku untuk mengambil kembali barang-barang yang telah mereka hilangkan 300 tahun yang lalu. Tidak masalah apakah mereka dapat menduduki jembatan dan melarikan diri atau tidak. Yang penting adalah tidak seorang pun dapat menginjak-injak martabat mereka, memanipulasi kehidupan mereka, dan menodai jiwa mulia mereka. Anda, Chu Zixiao tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tersentuh oleh kata-kata Raja Boneka atau karena dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membenci orang gila itu. Melihat senyum gila di wajahnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu sengaja memancing kami ke tempat ini. Mengapa? Kami bukan orang penting. Apakah itu sepadan dengan usahamu? Liao juga sangat tertarik dengan jawaban atas pertanyaan itu. Dia tidak berani melepaskan gelombang jiwa apapun, takut bahwa dia mungkin akan mengganggu mantra Raja Boneka pada Chu Zixiao. Itu sepadan, Mayor Chu. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Target terpentingku adalah dirimu. Raja Boneka itu tersenyum. Aku ingin membangunkanmu, seperti aku membangunkan ribuan warga cahaya. Aku ingin membangunkanmu sebagai komandan Dewi Pembantai dan pasukan Yaksa, sebagai mayor pasukan Tuhan memberkati. Aku ingin membangunkan martabatmu sebagai manusia sehingga kau benar-benar bisa hidup. Aku, Chu Zixiao sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Berhentilah membodohi dirimu sendiri. Dengan kebijaksanaan dan ketangguhan jiwamu, tidak mungkin otakmu cukup dicuci untuk menghapus semua kenangan di dalam otakmu. Karena itu, kamu harus mengingat bagian-bagian masa lalumu, siksaan kejam yang telah kamu alami, dan identitasmu. Dari ibu kamu. Raja Boneka itu berkata dengan santai, aku adalah pemimpin hati dewa. Namun, hati dewa yang paling awal tidak didirikan olehku, melainkan oleh seorang wanita bernama Spirit Chu, lebih dari 100 tahun yang lalu. Apakah kau mengingatnya? Dua kata, Chu Ziling, meninggalkan kesan mendalam di jiwa Chu Zixiao seperti besi yang terbakar. Liao bahkan dapat mendengar riak-riak kecil mengalir keluar dari jiwa Chu Zixiao seperti asap putih ketika besi solder menyentuh daging. Tidak, Chu Zixiao berteriak, suaranya bergetar. Kamu berbohong. Apa kesalahanmu? Raja Boneka itu tersenyum. Anda adalah komandan pasukan Yaksa, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pemimpin generasi baru hati dewa. Apakah Anda belum pernah mendengar tentang pemimpin hati dewa sebelumnya? Tidak perlu berbohong padaku. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu bisa berbohong padaku, kamu tidak bisa berbohong pada dirimu sendiri. Sebenarnya, kamu sudah tahu latar belakangmu sejak lama, bukan? Kamu sangat menyadari bahwa kamu adalah putri dari mantan presiden asosiasi hati dewa, Chu Ling, dan kamu tidak dibesarkan untuk cinta, reproduksi, dan tujuan manusia lainnya. Kamu hanyalah produk dari rencana yang kejam dan dingin, produk dari proyek anak setan, dan satu-satunya yang beruntung di antara semua saudara dan saudari yang meninggal dengan menyedihkan. Raja Boneka menjentikkan jarinya. Gambaran yang mengerikan segera muncul dalam api darah di dekatnya. Di dalam vesikel pembiakan yang tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya, janin-janin kecil meringkuk dalam cairan ketuban buatan. Dirangsang oleh berbagai obat dan prosedur yang dibuat secara manual, saraf-saraf dan pembuluh darah yang ramping tumbuh keluar. Sebagian besar embrio dianggap sebagai produk yang tidak memenuhi syarat sebelum mencapai kematangan. Cairan nutrisinya langsung dikuras dan dimusnahkan. Bahkan beberapa bayi yang berhasil dikandung harus menjalani tes yang paling ketat dan modifikasi yang paling kejam. Dalam segala macam rasa sakit yang tak terlukiskan, bunga-bunga kehidupan yang belum mekar langsung layu. Pada akhirnya, semua bunga layu, kecuali satu, yaitu, Mayor Chu Zixiao. Apakah kamu ingat sekarang? Raja Boneka itu bertanya dengan sengaja, sebenarnya, tanpa aku ingatkan, gambar-gambar yang rusak itu sering muncul dalam mimpi burukmu yang terdalam, bukan? Bab 2822, Manusia 1 detik. Secara alami mengetahui keberadaan gambar-gambar tersebut dan pentingnya ciptaanku. Chu Zixiao menggigit bibirnya dengan keras hingga hampir berdarah. Dia bernapas dengan keras dan berkata, tetapi seseorang harus menanggung beban untuk menjaga ketertiban yang paling penting. Perintah. Hahaha, perintah macam apa? Raja Boneka itu memegang perutnya dengan tangannya dan tertawa berlebihan. Apakah itu, lebah pekerja, yang bekerja dalam keheningan di kedalaman tambang sampai mereka mati? Atau apakah itu, lebah prajurit, yang bekerja di tingkat bawah kapal luar angkasa yang penuh dengan panas, radiasi, dan gas beracun tanpa perlindungan apapun? Dan memiliki harapan hidup rata-rata 50 hingga 60 tahun, atau sama saja dengan warga cahaya di depan kita, yang hidup dalam mimpi buatan manusia dengan kepala pusing seperti babi dan dipelajari sebagai subjek percobaan dari generasi ke generasi. Bahkan jika apa yang disebut ketertiban dapat dipertahankan untuk ribuan tahun, jadi apa? Tidakkah Anda merasa bahwa itu adalah kesedihan terbesar bagi umat manusia untuk hidup dalam tatanan seperti itu selamanya? Tidak, aku tidak butuh ribuan tahun. Dalam waktu dekat, para dewa akan bangun dan memberi kita semua jawaban akhir. Dewa, apakah kau benar-benar percaya pada dewa, Mayor Chu? Raja Boneka itu semakin sombong dan mencemooh. Kecemerlangan tajam terpancar dari matanya, yang tampak seperti lubang hitam, dan menusuk ke kedalaman jiwa Chu Zixiao.
Dia menggoyangkan jari-jarinya yang pendek dan tebal lebih cepat. Tidak, matamu memberitahuku bahwa kau tidak percaya omong kosong itu. Kau penuh dengan keraguan. Rasa sakit, dan amarah tentang kelahiranmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara melawan atau kepada siapa harus meminta pertolongan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi jika perlawananmu berhasil. Karena itu, kau hanya bisa menipu dirimu sendiri dan menenangkan dirimu dengan kebohongan guru Zisan, sehingga jiwamu yang babak belur dan berdarah itu akan berkeropeng. Selama itu berkeropeng, itu akan lebih sedikit menyakitkan, bukan? Itu masuk akal. Meskipun kamu sekuat seorang kultivator tahap transformasi keilahian dan senjata pamungkas yang dikenal sebagai Dewi Pembantai, perjuangan dan perlawananmu tidak signifikan dan konyol di depan 5 guru besar dan mesin negara yang mereka kendalikan. Begitu banyak dari kalian. Saudara-saudari telah dibunuh oleh mereka, dan hanya kamu yang tersisa. Apa yang dapat kamu lakukan? Jika menolak tidak mungkin, maka satu-satunya hal yang dapat kau lakukan adalah menuruti dan terus membius dirimu sendiri, memaksa dirimu untuk percaya bahwa ketaatan adalah satu-satunya hal yang benar dan bahkan paling suci di dunia. Hanya dengan cara seperti itu jiwamu tidak akan begitu kesakitan hingga berada di ambang kehancuran. Hanya dengan cara seperti itu jiwamu tidak akan begitu menderita hingga berada di ambang kehancuran. Dengan cara seperti itu, Anda hampir tidak dapat bertahan hidup seperti cacing, dan hidup seperti mesin. Apakah saya benar? Dia benar sekali. Iblis mental itu berkata kepada Liao dengan gembira, itu juga yang kupikirkan. Raja Boneka, Lu Qingchen, hanyalah orang kepercayaanku. Bagaimana pendirian Anda? Liao berkata, jangan tertipu oleh penjahat besar secepat itu, ya. Wajah Chu Zixiao pucat. Jiwanya bergetar hebat. Dia hampir tidak bisa memadatkan tubuhnya dalam ilusi. Tubuhnya meleleh dan menghilang seperti cerobong asap. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Garis-garis merah tipis dan panjang muncul di kulitnya yang seputih salju, seolah-olah jiwanya telah terluka dan hancur berkeping-keping. Maafkan aku karena harus merobek luka barumu dengan cara seperti itu. Pasti sangat menyakitkan, bukan? Raja Boneka itu meminta maaf. Hanya dengan cara seperti itu kau bisa menghadapi dirimu yang sebenarnya. Jadi, aku minta maaf. Tetapi, garis merah di sekitar Chu Zixiao semakin lama semakin tebal. Warna di matanya juga menghilang. Dia tersenyum pahit. Karena kamu tahu bahwa Master Zisan terlalu kuat untuk dilawan oleh orang biasa, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu membangunkanku? Izinkan saya mengulangi, jika Anda mempelajari Dao di pagi hari, Anda dapat meninggal dengan tenang di malam hari. Raja Boneka itu tersenyum. Pada akhirnya, semua orang akan mati, dan setiap peradaban akan hancur. Kuncinya adalah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di lautan bintang. Tidak masalah apakah warga kota cahaya dapat melarikan diri atau tidak. Begitu pula, jika Anda dapat bangkit, tidak masalah apakah Anda dapat menggulingkan kekuasaan 5 penguasa tertinggi atau tidak. Yang penting adalah kenyataan bahwa Anda telah membangkitkan diri Anda sendiri merupakan kemenangan umat manusia. Ini sudah cukup. Jika Mayor Chu, salah satu subjek eksperimen paling terkemuka dari proyek anak iblis dan seorang mayor yang telah dicuci otaknya dan dididik dengan setia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dapat berkembang dengan kecerdasan manusia, siapa di seluruh santuari yang tidak bisa? Selama aku bisa mengambil riak-riak yang meledak dari jiwamu saat kau terbangun, mungkin saja aku bisa mengembangkan sesuatu yang kau sebut, virus otak, dan menyebarkannya ke ujung-ujung saraf seluruh santuari sehingga semua orang di santuari akan merasakan bahwa kau telah keluar dari dirimu. Kandang dan menemukan dirimu lagi. Pada saat itu, bahkan jika semua orang di Eternal Brightness mati, kau mati, dan aku mati, jiwa umat manusia akan diwariskan untuk selamanya. Kecemerlangan umat manusia akan menerangi setiap sudut kerajaan jahat. Ribuan orang akan bangkit dan meneruskan warisan kita. Mereka akan mencintai, berjuang, dan berjuang untuk masa depan. Gigi, benci, lawan, dan jalani kehidupan yang indah. Dunia seperti itulah yang seharusnya menjadi masa depan, bukan? Chu Zixiao terdiam, tetapi garis-garis merah panjang dan sempit di seluruh tubuhnya merayap ke arah wajahnya, terutama matanya, seolah-olah mencoba menelannya. Sifat manusia tidak dapat dihentikan. Baik guru terbesar maupun dewa dan setan di alam semesta tidak dapat menghentikannya. Lihatlah teman-temanmu. Sambil berbicara, Raja Boneka menjentikkan jarinya lagi. Di tengah kobaran api darah di sekelilingnya, selain foto-foto yang dicurinya dari basis data, proyek anak iblis, ada lebih dari 10 foto baru Chu Zixiao, yang telah dimodifikasi ketat sejak kecil. Tokoh protagonis dalam lukisan tersebut adalah Yuan Kou Sang Titan dan Guan Qixing Sang Bintang 7. Namun, Yuan Kou dalam gambar itu bukan lagi lelaki super kuat yang sekuat beruang dan sekuat harimau. Ia menangis dan memegang kepalanya seperti anak kecil yang kurus dan ketakutan. Dalam gambar di dekat, anak laki-laki itu tengah terbaring di ranjang operasi dan menjalani segala macam modifikasi yang mengerikan. Bahkan Liao diam-diam terkejut dengan modifikasi berdarah dan kejam itu. Di gambar lain, Guan Qixing, di sisi lain, terbagi menjadi 7 orang yang sekilas tampak sama persis. Mereka menggertakkan gigi dan saling menatap. Ia seakan-akan telah jatuh ke dalam labirin cermin. Ada cermin di mana-mana di dinding dan di langit. Cermin-cermin baru dipasang di dalam cermin, yang memantulkan, membiaskan, dan membelokkan. 7 bintang itu menjadi 70, 700, dan 77.000. Jangan mendekat, jangan mendekat, sakit, sakit sekali. Anak laki-laki kecil di meja operasi itu begitu ketakutan sampai-sampai dia mengompol. Dalam gambar lain, Yuan Kou, sebagai raksasa super, juga sedang berjongkok dan menangis ketakutan. Namun Guan Qixing berkata pada dirinya sendiri di cermin dan di cermin, kamu bukan aku.
Aku adalah aku. Siapakah aku sebenarnya? Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah aku? Dia tiba-tiba menabrak cermin, memecahkannya menjadi ribuan kepingan, hanya untuk menambahkan versi baru dirinya pada setiap kepingan. Kebingungan di matanya membuatnya semakin bingung dari sebelumnya. Anda menyerbu otak mereka pada saat yang sama dan melemparkan mereka ke dalam ilusi. Chu Zixiao merasa sulit untuk mempercayainya. Bagaimana mungkin? Kemampuanmu. Kamu masih belum mengerti. Ini bukan tentang seberapa kuat aku atau seberapa terampil aku dalam menciptakan ilusi. Itu mereka, kata Raja Boneka itu. Kalian punya iblis mental kalian sendiri. Jika kau benar-benar setia kepada Sang Bijak Agung dan semua dewa di alam semesta, aku tidak akan mampu menyerbu jiwamu, tidak peduli seberapa hebat kemampuan narkotikaku. Sayang sekali bahwa iblis mental tersembunyi di dalam setiap anggota Federasi Star Glory. Nama iblis mental adalah sifat manusia. Awalnya, Titan Yuan Kou hanyalah seorang bocah lelaki biasa, jika tidak lebih lemah dari teman-temannya. Itu karena dia menjalani penyempurnaan yang tak terbayangkan kerasnya dan ratusan kali lebih keras dari milikmu sehingga dia berakhir seperti ini. Itu adalah keberuntungannya dan bukan kemalangannya. Penyembuhan diri yang super. Kemampuan yang dimilikinya sejak lahir memaksanya untuk menanggung siksaan selama puluhan tahun. Ia tidak dapat menikmati kedamaian abadi seperti teman-temannya yang telah meninggal lebih awal. Meskipun organ dalamnya berubah menjadi binatang besi yang tampak seperti menara besi hitam, dia tetaplah anak kecil yang takut akan rasa sakit dan darah di bagian terdalam jiwanya. Dia takut akan dikirim kembali ke meja operasi untuk diperbaiki setelah setiap pertempuran. Oleh karena itu, dia berusaha sekuat tenaga. Tidak terluka dan meledakkan semua musuh dengan kekuatan senjata paling gila sebelum dia menumpahkan setetes darah pun. Ini adalah iblis mentalnya. Bisakah Anda mengatakan bahwa iblis mental seperti itu seharusnya tidak ada? Hal yang sama berlaku untuk Guan Qixing. Di permukaan, dia adalah seorang ahli yang terobsesi dengan teknologi dan sangat tenang. Dia tidak pernah peduli dengan apapun selain prosesor kristal dan spiritual nexus, termasuk pertanyaan tentang siapa dirinya. Namun, bagaimana mungkin seseorang tidak tertarik dengan pertanyaan, siapakah aku? Semakin tenang dia tampak, semakin kuat siksaan di hatinya. Pertanyaan ini seperti ular piton yang penuh dengan racun yang telah menjerat jiwanya, menyebabkan jiwanya terbelah menjadi 7 bagian kebencian bersama. Tanpa sepengetahuannya, setiap bagian ingin menelan 6 bagian lainnya dan menjadi Guan Qixing yang unik. Tidak ada seorang pun yang ingin berbagi kenangan, emosi, dan tubuh dengan orang lain. Mereka adalah manusia yang sangat menghargai diri mereka sendiri. Maafkan aku tidak bermaksud membuatmu jatuh ke dalam ilusi. Aku hanya ingin merobek cangkang yang menutupi jiwamu dan membiarkanmu menghadapi dirimu yang sebenarnya. Aku ingin membangunkan sifat manusiamu yang telah disegel untuk waktu yang lama dan membiarkanmu merasakan rasa manusia sejati, bahkan jika aku hanya bisa melakukannya setengah jalan. Sehari, sejam, semenit, atau sedetik pun, itu akan baik-baik saja. Bab 2823, Rencana untuk Bermutasi. Saat Raja Boneka meraung jahat dan menawan, jiwa Chu Zixiao telah diikat oleh garis merah. Kepalanya dalam ilusi itu seperti kekacauan yang rumit. Tidak, jangan pernah berpikir untuk merusakku, teori-teorimu yang bengkok, semuanya salah. Tangan Chu Zixiao terbenam dalam lumpur merah tua itu. Ia memberikan perlawanan lemahnya yang terakhir. Apa yang benar dan apa yang salah? Raja Boneka mendekat. Ketertiban itu benar, dan kekacauan itu salah. Chu Zixiao berteriak kesakitan, dengan kekacauan di luar sana, begitu banyak orang berubah menjadi binatang dan menumpahkan darah mereka yang berharga tanpa hasil. Apakah ini penyelamatan Anda? Orang-orang dari Federasi Star Glory sudah sakit parah. Operasi skala penuh wajib dilakukan. Tentu saja, operasi akan berdarah, dan organ-organ internal akan berantakan. Bahkan ada risiko tinggi bahwa pasien akan meninggal di meja operasi, tapi bisakah kamu menolak operasi hanya karena rasa sakit, pendarahan, dan risiko? Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat manusia. Raja Boneka berkata dengan tenang, tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Tatanan jahat telah terbentuk terlalu lama. Hanya kekacauan yang paling dahsyat yang dapat menghancurkannya. Kemudian, di reruntuhan yang ditinggalkan oleh kekacauan, tatanan baru, tatanan yang sangat cemerlang, akan perlahan-lahan bangkit. Itu akan menjadi tatanan yang sepenuhnya dirumuskan oleh kita, manusia. Sebuah tatanan yang kita, sebagai penguasa alam semesta, telah tetapkan secara pribadi. Kau gila, dasar orang gila. Tubuh Chu Zixiao hampir hancur berkeping-keping, tetapi dia tidak menyerah. Jangan lupa bahwa masih ada kekaisaran manusia sejati. Runtuhnya tatanan aliansi Suaka hanya akan memberi kesempatan kepada kekaisaran jahat. Aku tahu kekaisaran manusia sejati. Baiklah, ini jelas bukan seperti apa peradaban umat manusia di masa depan. Bahkan, mimpi hitam, Yun Haixin, sebagai seorang kultivator abadi, mengatakan bahwa ia ingin kekaisaran dan tempat suci dihancurkan jika memungkinkan. Tidak seorang pun boleh tinggal di tempat seperti itu. Apakah kau benar-benar gila, atau kemata-mata yang dikirim oleh kekaisaran yang tujuannya adalah mengacaukan aliansi suci sehingga kekaisaran dapat menguasai seluruh alam semesta? Imperium manusia sejati. Hahaha. Mayor Chu, harus kuakui bahwa pertanyaanmu membuatku kesal. Kau meremehkanku, bukan? Sudut mulut Raja Boneka itu perlahan terbuka, memanjang sampai ke telinganya. Dia mencibir diam-diam, kekaisaran manusia sejati adalah negara yang menurun di akhir era kekaisaran manusia sejati. Itu kuat di luar tetapi lemah di dalam. Bagaimana mungkin itu?
Menghasilkan, juru selamat sepertiku. Tidak, aku bukan warga kekaisaran, juga bukan penggarap abadi murni. Kau tidak perlu khawatir. Kekacauan yang akan kuciptakan akan meliputi kekaisaran dan aliansi Suaka. Ketika kekaisaran dan aliansi Suaka bertarung dan keduanya menderita kerugian besar, ketika sebagian besar boneka dimanipulasi oleh para dewa di tengah lautan bintang binasa bersama para penggarap abadi yang terperosok dalam lumpur kejahatan, kekuatan baru akan muncul dan menghadapi mereka. Peradaban umat manusia akan mampu menahan serangan seperti itu dan berkembang lebih cemerlang dari sekarang. Saya 100% yakin akan hal itu. Apa? Organisasi baru. Jiwa Chu Zixiao hampir membeku. Bahkan benang-benang darah yang menari-nari di sekelilingnya pun membeku di udara. Apa? Li Yao, yang menyelinap ke dalam ilusi untuk menguping, juga sangat terkejut. Apa maksudmu? Apa maksud Raja Boneka itu? Mungkin Chu Zixiao akan menafsirkan kekuatan baru yang dibicarakan Raja Boneka sebagai masyarakat hati dewa. Tetapi Li Yao sangat jelas bahwa Raja Boneka itu mengacu pada Federasi Star Glory. Yah, kedengarannya seperti Raja Boneka, Lu Qingchen, berencana untuk membuat rencana agar Kekaisaran Lautan Bintang dan tempat suci akan menderita kerugian besar. Api perang yang berkobar akan membakar pusat Lautan Bintang dan membunuh sebagian besar warga Kekaisaran Lautan Bintang dan Suaka. Iblis mental menjelaskan dengan penuh pertimbangan, lihat, jika perang kosmik pecah dan hampir semua orang di Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance terbunuh, peradaban di pusat alam semesta akan mengalami kemunduran ratusan tahun. Ratusan sektor akan berubah menjadi gurun radiasi. Dan planet-planet yang tak terhitung jumlahnya akan hancur berkeping-keping. Orang-orang yang tersisa akan telanjang, kehabisan amunisi, dan kehabisan makanan. Mereka akan bersembunyi di gua-gua dan menggigil ketakutan. Kapal-kapal luar angkasa yang semegah gunung akan terbuang sia-sia, dan pasukan yang dulunya mulia akan berubah menjadi geng bandit dan bandit. Pada saat itu, bukankah Federasi Star Glory, satu-satunya federasi yang memiliki keunggulan teknologi, akan datang ke tengah lautan bintang sebagai penyelamat dan membersihkan kekacauan tanpa kesulitan, sambil menuai semua keuntungan? Li Yao terdiam lama sekali. Tetapi, dia berusaha keras untuk mengatakan, sektor Terminus Empyrean dan planet Terminus Empyrean sendiri memiliki populasi hampir 100 miliar. Populasi seluruh Imperium tidak dapat dihitung. Bersama dengan aliansi Sanctuary, yang tidak lebih kecil dari Imperium, berapa banyak orang yang di sana? 5 triliun atau 10 triliun. Jika kita ingin tatanan di pusat lautan bintang runtuh, setidaknya 30% atau bahkan 50% dari mereka harus dibunuh. Ini. Saya pikir Anda melewatkan sesuatu. Iblis mental itu menjawab, dalam perang nasional dinasti-dinasti sebelumnya, ketika tatanan runtuh, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa 9 dari 10 kamar kosong. Tidaklah aneh jika anak-anak tertukar. Tidaklah aneh jika 90% populasi hilang. Lagi pula, satu kematian adalah satu kematian. 100 juta kematian hanyalah serangkaian angka. 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, 11 triliun. Apa bedanya dengan Raja Boneka, Lu Qingchen? Yang terpenting adalah bahwa para korban bukanlah federasi tetapi musuh-musuh federasi. Federasi, Imperium, dan aliansi Suaka. Ingat, tidak semua orang pelin-pelan dan berhati lembut sepertimu. Kamu bahkan peduli dengan kehidupan warga negara musuh. Bahkan banyak kultivator tidak keberatan dengan kerusakan tambahan saat menyerang negara musuh, kan? Jika kamu peduli dengan kehidupan warga sipil negara musuh dan tidak menyerang target militer yang penting, lalu bagaimana Anda akan berperang? Demi menjalankan jalannya sendiri, Lu Qingchen rela mengorbankan nyawa banyak warga federal saat dia masih di federasi, belum lagi nyawa kekaisaran dan orang-orang aliansi Suaka saat ini. Di matanya, dan bahkan di mata banyak warga federal, itu adalah tindakan keadilan untuk kepentingan bangsa dan perdamaian abadi. Tanda pisah. Li Yao kehilangan kata-kata sejenak. Tidak lama kemudian dia berkata, bagaimanapun, apa yang dia lakukan itu salah. Dia melanggar garis dasar sifat manusia dan semangat dasar Federasi Star Glory atas nama kemanusiaan. Itu adalah pembantaian habis-habisan dan kejahatan terhadap umat manusia. Ya. Kau benar. Kau selalu benar. Namun, kata iblis mental itu, aku sangat ingin tahu apakah kamu yakin bahwa kamu dapat mencapai keseimbangan antara Federasi Star Glory dan aliansi Sanctuary dan menemukan ruang kecil untuk bertahan hidup bagi Federasi Star Glory di bawah keseimbangan yang rapuh seperti itu. Itu adalah pijakan untuk semua operasi. Namun, bagaimana jika Anda gagal? Jika kau gagal dan keseimbangannya rusak, Federasi Star Glory akan menelan Federasi Star Glory atau Federasi Star Glory akan menelan Federasi Star Glory. Namun, siapapun yang menelan Federasi Star Glory pasti akan mengulurkan tentakel mereka ke Federasi Star Glory. Pada saat itu, Federasi Star Glory akan hancur selamanya. Semua orang di Federasi Star Glory dan apa yang disebut dunia kultivasi akan musnah. Jika rencana Lu Qingchen dapat menyebabkan hilangnya Federasi Star Glory dan aliansi Sanctuary, dan sebagian besar orang di pusat lautan bintang akan musnah, peradaban dan teknologi akan anjlok, dan Federasi Star Glory akan terselamatkan. Bahkan akan menciptakan kesempatan emas bagi Federasi Star Glory untuk menjadi penguasa lautan bintang dan pemimpin peradaban manusia. Apakah menurutmu itu tidak bagus? Mari kita sederhanakan pertanyaannya. Ini adalah satu-satunya pilihan. Jika satu pihak harus dilenyapkan, apakah Anda akan memilih untuk membiarkan tanah air Anda dan rekan senegara Anda, Federasi Star Glory dan Federasi, dilenyapkan? Atau apakah Anda akan membiarkan musuh Anda, Imperium dan aliansi Sanctuary, yang jumlahnya ratusan kali lebih banyak daripada Anda,
Lebih besar jumlahnya, dimusnahkan dan biarkan Federasi membersihkan kekacauan peradaban sebagai penyelamat untuk menciptakan kejayaan baru. Jiwa Liao menggelegak seperti mata air, menunjukkan kegelisahan dan keraguannya. Pertanyaanku sederhana, kenapa kamu tidak bertanya padaku siapa yang akan kuselamatkan saat istriku dan ibuku jatuh ke sungai pada saat yang sama? Liao bertanya balik. Iblis mental itu tersenyum dan tidak mengganggunya. Ia hanya berkata, lupakan saja. Kita bicarakan nanti saja. Tidak jauh dari situ, Chu Zixiao juga sangat terkejut dengan kata-kata Raja Boneka itu. Dia berseru, rencana apa? Apa sebenarnya yang sedang kamu rencanakan? Tentu saja, aku tidak bisa memberitahumu rencanaku yang sebenarnya saat ini. Raja Boneka itu berkata dengan santai, kau hanya perlu 100% yakin bahwa ada cara untuk mengubah pusat lautan bintang menjadi pusaran kacau tempat manusia yang paling cemerlang akan dilepaskan. Kemudian, kau dapat membangun kembali kecerahan pada puing-puing itu. Terakhir kali kita bertemu, aku mengatakan bahwa aku bukan warga Star Ocean Imperium tetapi dari tempat yang sangat terpencil. Di kampung halamanku, aku juga mencoba mewujudkan mimpiku. Namun, saat itu, kondisinya masih terlalu muda. Aku memang terlalu terburu-buru. Wajar saja jika akhirnya aku gagal. Tetapi kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Tidak ada perubahan revolusioner yang dapat dilakukan dalam semalam, bukan? Ketika aku hanyut di kedalaman lautan bintang dan tanpa sengaja mendarat di Sanctuary Alliance, aku menemukan bahwa ada semua elemen dasar untuk mewujudkan impianku. Anda memiliki spiritual nexus dan prosesor kristal yang paling canggih, teknologi pembawa embrio buatan yang paling canggih, kuil psikis, dan kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berfungsi sebagai simpul spiritual nexus dan tertanam dalam mesin nasional yang sangat besar. Ada juga yang tak terhitung jumlahnya. Otak kosong yang menunggu saya untuk menanamkan, tentara, dan lebah pekerja. Itu adalah keajaiban dan tanah yang dijanjikan yang telah dianugerahkan surga kepada saya. Sayang sekali tuan-tuanmu yang baik itu terlalu boros. Mereka memiliki segalanya yang membuat mereka menjadi dewa dan setan, tetapi mereka hanya menggunakan hal-hal seperti itu untuk menghancurkan umat manusia. Mereka merendahkan diri mereka sendiri dan menjadi budak selamanya. Tidak, spiritual nexus, prosesor kristal, teknologi pembiakan buatan, dan ribuan, lebah prajurit, dan lebah pekerja, seharusnya ada di tanganku. Saat itu, umat manusia akan terbebaskan, dan umat manusia akan sepenuhnya terbangun. Bab 2824, Kemunculan cetak biru tertinggi lagi. Aku tahu apa yang akan dilakukan Lu Qingchen. Ketika Raja Boneka sedang tertawa terbahak-bahak, iblis mental tiba-tiba berbicara. Apa? Liao sangat terangsang dan agak terintimidasi oleh aura tak terkendali dan puas diri yang terpancar dari Raja Boneka. Jika kau lupa, izinkan aku mengulangi target Lu Qingchen. Pada tahun-tahun awal federasi, kata iblis mental itu, orang itu dan Mo Xuan menggambar cetak biru yang luar biasa bersama-sama. Untuk mewujudkan virtualisasi penuh dan neksusisasi peradaban umat manusia, sangat mungkin bahwa bentuk akhir peradaban adalah bahwa semua manusia tidak membutuhkan tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Sistem reproduksi yang dapat mewariskan gen dan inti otak yang dapat mempertahankan jati diri yang paling mendasar akan dipertahankan sehingga konsumsi sumber daya dapat diminimalkan. Jiwa manusia dan hakikat peradaban manusia dapat dipindahkan ke dunia virtual yang dibangun oleh spiritual nexus dan prosesor kristal, yaitu dunia spiritual. Di dunia roh, keinginan, imajinasi, dan kreativitas setiap orang dapat dilepaskan hingga batas maksimal. Bahkan jika seluruh dunia terbalik, itu tidak masalah. Dalam sekejap mata, semuanya dapat dimulai dari awal lagi. Sementara itu, mereka juga dapat mendesain banyak cangkang, dengan penampilan dan fungsi yang berbeda, seperti versi tubuh buatan yang ditingkatkan, boneka pertempuran, dan bahkan prajurit dewa raksasa. Jiwa manusia dapat memasuki cangkang sesuka hati mereka dan bergerak serta memodifikasinya dengan bebas di dalam material dunia, sehingga menyempurnakan kendali dunia virtual atas dunia material. Ini adalah masa depan akhir peradaban manusia yang dibayangkan oleh Lu Qingchen dan Mo Xuan. Anda tidak perlu menjelaskannya dengan begitu jelas. Liao menjawab, tentu saja, saya ingat gambaran yang mereka lukis. Secara objektif, masa depan seperti itu belum tentu salah. Namun, persiapan ribuan tahun masih diperlukan. Mereka terlalu tergesa-gesa dan melanggar hukum evolusi yang objektif. Tentu saja, mereka akan hancur. Ya, berdasarkan dasar materialistis Federasi Star Glory, mereka memang terlalu tergesa-gesa. Bahkan Lu Qingchen mengakui bahwa tindakannya terlalu gegabah ketika kondisinya masih belum matang. Namun, kata iblis mental itu, mimpi yang tidak dapat diraih di Federasi, belum tentu mustahil diraih di Sanctuary. Federasi Star Glory dan Aliansi Perjanjian adalah dua negara yang sangat berbeda dalam hal sistem sosial, keinginan rakyat, hubungan spiritual, dan teknologi pemroses kristal. Sebelum Netherworld Devils terungkap, teknologi spiritual Nexus dan prosesor kristal dari Star Glory Federation belum terlalu maju. Mereka masih dalam tahap awal pengembangan kecerdasan buatan, yang tidak cukup untuk mendukung Lu Qingchen dan Mo. Mimpi besar Xuan. Mencapai level, rencana Tinder, dan menciptakan dunia virtual sudah menjadi hal terbaik yang dapat mereka lakukan. Selain itu, dunia bawahan Federasi Star Glory sangat mementingkan kemandirian planet-planet yang dapat dihuni. Setiap planet memiliki kemampuan sirkulasi sendiri. Terus terang saja, bahkan jika Grid Unification Spiritual Nexus terganggu, peradaban tidak akan langsung runtuh. Tidak bisakah sektor asal surga, sektor setan darah, dan sektor bintang terbang membentuk sistem mereka sendiri? Yang lebih penting lagi, hati manusia. Federasi adalah negara normal, yang relatif tradisional dan konservatif.
Dari para penguasa hingga manajer tingkat menengah, para prajurit dan warga sipil semuanya telah membangun kepercayaan yang tidak dapat dihancurkan setelah ratusan tahun pertempuran dan pendidikan. Bagaimana mereka dapat menerima migrasi jiwa ke dunia maya? Dunia, di mana hanya inti otak dan sistem reproduksi yang disimpan di dunia nyata, dan tubuh buatan akan dimanipulasi untuk bergerak di dunia nyata. Kedengarannya seperti cara hidup yang aneh dan mengerikan. Oleh karena itu, Lu Qingchen dan Mo Xuan telah menantang misi yang mustahil sejak awal. Mereka sangat menyadari bahwa peluang keberhasilannya tipis, dan mereka hanya mencoba untuk memberi inspirasi kepada penerus mereka dalam hal apapun. Profesor Mo Xuan telah menjelaskannya dengan sangat jelas ketika dia meninggal. Pikirkanlah, bahkan jika rencana Lu Qingchen dan Mo Xuan berhasil dan mereka membajak seluruh armada angin hitam, menyabotase sebagian besar prosesor kristal super dari Federasi Star Glory, dan melumpuhkan seluruh federasi, lalu bagaimana? Apakah mereka akan mampu memaksa federasi untuk terlahir kembali menjadi bentuk kehidupan baru? Itu tidak mungkin. Jangan bicara tentang apakah warga federasi bisa menerimanya atau tidak dan apakah akan ada 100 tahun perlawanan atau tidak. Teknologi medis dan prosesor kristal federasi saat itu masih jauh dari cukup untuk mendukung dunia super dengan populasi puluhan miliar. Cukup adil. Liao mengakui, Lu Qingchen memang gila sejak awal, karena itulah dia terbunuh. Dia dibakar menjadi abu di bawah tangan besi keadilan. Ya, rencananya, virtualisasi seluruh umat manusia, tidak akan pernah berhasil di federasi, tapi bagaimana dengan Sanctuary Alliance? Iblis mental itu berkata dengan dingin, apakah kamu menyadari bahwa aliansi Suaka adalah kerajaan yang sempurna yang dibuat khusus untuk rencana Lu Qingchen? Semua kondisi dan teknologi yang belum matang di federasi sudah matang dan lengkap di sini. Pertama-tama, sebagai peradaban, kuasi kumbang, aliansi Sanctuary membanggakan prosesor kristal paling canggih dan teknologi spiritual Nexus di antara ketiga kekuatan, bukan? Bukan berarti prosesor kristal Super Federasi Star Glory jauh lebih baik daripada prosesor Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory. Itu berarti Federasi Star Glory adalah negara yang hanya mengandalkan spiritual Nexus. Spiritual Nexus telah merambah ke setiap kapiler dan ujung saraf bangsa dan bahkan ke dalam otak setiap pekerja lebah dan prajurit lebah. Bentuk kehidupan informasi seperti kita, baik itu kamu atau aku, Xiao Ming, Wen Wen, Raja Tinju, atau Raja Boneka, Lu Qingchen, semakin berkembang spiritual Nexus, semakin kita dapat mengeluarkan kekuatan penuh kita dan bahkan memicu potensi kita yang tak terbatas. Kedua, teknologi medis Sanctuary Alliance juga sangat maju. Maksudku adalah penelitian otak manusia dan teknologi embrio buatan. Dalam gambaran akhir Lu Qingchen, organ-organ manusia yang berlebihan dapat dihilangkan, hanya menyisakan inti otak dan sistem reproduksi. Bahkan sistem reproduksi tidak diperlukan. Selama kita dapat menemukan cara untuk mereproduksi gen manusia tanpa batas dan mempertahankan kemampuan untuk bermutasi, semuanya akan baik-baik saja. Teknologi semacam itu tidak tersedia di federasi atau imperium, tapi saya cukup untuk menampung Homo evolutis yang dimodifikasi oleh Lu Qingchen. Cukup populer di Sanctuary Alliance. Pencucian otak kuil psikis melibatkan banyak operasi otak dan teknik psikologi. Pabrik manufaktur adalah tempat manusia disimpan dan direproduksi. Hal terpenting adalah, baik itu federasi atau imperium, orang-orang memiliki pemikiran yang independen dan kemauan yang keras kepala. Mereka tidak akan menyerahkan bentuk kehidupan mereka saat ini dengan mudah. Selain itu, mereka sangat curiga dan menolak bentuk kehidupan informasi atau roh. Bukankah itu sebabnya kita telah mempertimbangkan bagaimana cara mengakui keberadaan Xiao Ming dan Wen Wen selangkah demi selangkah? Rencana Lu Qingchen akan menimbulkan kerusuhan baik di federasi maupun di kekaisaran. Perdebatan selama 100 tahun bahkan bisa menghancurkan reputasinya dan membunuhnya. Tetapi di Sanctuary Alliance yang terkutuk, sebagian besar orang adalah prajurit dan pekerja keras tanpa kesadaran diri. Otak mereka seperti selembar kertas kosong yang dapat dilukis orang lain sesuka hati. Guru Agung berharap otak dari lebah prajurit dan lebah pekerja akan tetap murni dan bersih, tetapi Lu Qingchen ingin ribuan otak dicat dengan warnanya. Karena dia bisa menanamkan virus kekecewaan, kejayaan, kerakusan, cinta, amarah, dan sebagainya ke dalam otak manusia. Mengapa dia tidak bisa menanamkan ide bahwa klan roh adalah bentuk akhir yang sempurna dari peradaban manusia dan bahwa kita semua akan menemukan kebahagiaan abadi di dunia virtual? Pada saat itu, miliaran lebah prajurit dan lebah pekerja akan menjadi pengikutnya dalam sekejap mata. Cetak biru luar biasa yang seharusnya memakan waktu ribuan tahun untuk diwujudkan mungkin akan tiba di dunia manusia dalam semalam. Liao merasa jiwanya membeku seluruhnya, bagaikan lautan yang membeku. Di bawah ombak yang membeku, suara retakan bergema, menandakan pikirannya sedang menggigil. Itu benar, Liao bergumam, aliansi suci memang tempat yang lebih cocok untuk mewujudkan virtualisasi manusia daripada federasi. Tapi, apakah Lu Qingchen benar-benar memiliki kemampuan komputasi yang cukup untuk mengalahkan 5 master tertinggi dan mengendalikan seluruh sistem fuksi? Tidak seorang pun tahu apakah ia memiliki kemampuan komputasi yang cukup atau tidak. Namun, saat ini memang kesempatan terbaiknya, jika bukan satu-satunya. Jika saya jadi dia, saya juga akan memilih untuk mengambil risiko sekarang. Lihat, kata iblis mental itu. Perang antara Federasi Star Glory dan Imperium semakin dekat. Jika dua superdominator di tengah lautan bintang benar-benar memulai perang strategis, miliaran bintang akan terbakar habis dalam sekejap mata. Seberapa besar tekanan yang akan ditimbulkannya pada
Pemimpin kedua belah pihak. Pada saat itu, bahkan jika kelima Master Agung diberkati oleh para dewa, mereka akan kewalahan oleh tekanan militer yang luar biasa dan terkuras semua sel otaknya. Kemampuan komputasi dan kemampuan bertahan mereka akan mencapai titik terendah. Selain itu, orang-orang Imperium tidak akan menunggu untuk dibunuh. Mereka pasti akan mencoba segala cara untuk menyerang poros aliansi Sanctuary. Seperti kamu dan aku, bukankah kita adalah belati yang dikirim oleh Star Ocean Imperium untuk menusuk jantung Sanctuary Alliance? Jika aliansi suci dan kekaisaran sama destruktifnya seperti yang dibayangkan Lu Qingchen, dan satu atau dua dari 5 orang bijak agung terbunuh, bukan tidak mungkin baginya untuk menyerang otak orang bijak yang tersisa dan bahkan mengendalikan seluruh sistem fuksi. Kita masih belum tahu sejauh mana Lu Qingchen telah berevolusi, kita juga tidak tahu apa keberadaan misterius di baliknya. Kita tidak tahu apakah dia dapat mengubah sistem fuksi menjadi dunia spiritual yang luar biasa dan tak terbatas. Rencana seperti itu tentu saja sangat berisiko, dan peluang keberhasilannya sangat tinggi. Namun, pikirkanlah dari sudut pandang Lu Qingchen. Dia adalah jiwa sisa yang tidak memiliki apapun sejak awal. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk berjudi, kapan lagi dia akan melakukannya? Bab 2825, Kesulitan Yun Haixin. Wow, Liao berkata, sekarang setelah kau menyebutkannya, kesulitan misi tampaknya telah meningkat secara eksponensial. Sudah cukup sulit untuk mencapai, saling mencegah, antara Kekaisaran Lautan Bintang dan Aliansi Suaka. Bukankah lebih sulit sekarang karena Lu Qingchen, Raja Boneka? Mengganggu. Tentu saja, tujuanmu adalah mencapai keseimbangan antara Star Ocean Imperium dan Sanctuary Alliance, kata iblis mental itu. Tentu saja, kamu sedang gelisah dan menginjak es tipis, seperti seorang ibu yang telah diganggu oleh kedua belah pihak dan berhadapan dengan 2 harimau ganas. Apalagi kegagalan misi. Bahkan jika misinya berhasil, seseorang mungkin masih menuduh Anda lemah dan berkompromi. Tetapi Lu Qingchen berbeda. Tujuannya adalah untuk mengaduk konflik antara Federasi Star Glory dan Kekaisaran dan memastikan bahwa pertempuran terakhir yang strategis antara kedua belah pihak dapat dilakukan sesuai rencana dan bahwa api perang akan menyala lebih terang dan lebih terang. Sebelum tetes darah terakhir, kedua belah pihak terbakar, tidak boleh dipadamkan. Pokoknya, pihak manapun yang lebih kuat, dia akan menyabotase mereka dari dalam dan menyeret mereka ke bawah. Pihak manapun yang tampaknya berada di ambang kehancuran total, dia akan membantu mereka secara diam-diam, menambahkan minyak ke api. Pukul, pukul, pukul. Dia akan menghancurkan pusat lautan bintang menjadi reruntuhan yang paling menyedihkan. Menyabotase selalu lebih mudah daripada menyeimbangkan. Tugas Lu Qingchen jauh lebih mudah daripada tugasmu. Selama kedua belah pihak kelelahan dan hampir tidak memiliki prajurit yang tersisa, sangat mungkin dia akan mengendalikan pasukan aliansi suci yang tersisa dan menelan prajurit kekaisaran yang tersebar. Dia akan lalu pasang jebakan untuk pasukan ekspedisi federasi dan telan para elit federasi. Lagi pula, dia mengumumkan identitas aslinya kepada seluruh federasi Star Glory tanpa rencana apapun. Tapi kenapa? Dia menghancurkan 2 dominator di tengah lautan bintang dan membuat Imperium dan Aliansi Sanctuary menjadi kacau. Dia memberi federasi satu-satunya kesempatan untuk bangkit. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup yang bahkan Anda, yang maha tinggi dari 3 alam, dan Bapak Federasi, tidak dapat menyediakannya. Apakah federasi tidak akan bekerja sama dengannya untuk membersihkan kekacauan dan mendirikan para penguasa federasi di alam semesta? Apakah mereka tidak akan melawannya sampai akhir? Tentu saja, Lu Qingchen pasti telah melatih kemampuannya hingga tingkat tertinggi. Pada saat itu, dia tidak akan memaksa federasi untuk menerima gagasan, virtualisasi semua manusia. Paling-paling, dia akan bereksperimen di wilayah aliansi Suaka di bawah kendalinya dan membiarkan federasi melihat keuntungan dari sistemnya. Kemudian, dia akan memodifikasi federasi secara halus selama 100 tahun. Saya yakin dia cukup sabar. Secara keseluruhan, selama dia berhasil menguasai aliansi suci, dia akan memiliki banyak kartu untuk dimainkan. Dia tidak akan putus asa dan gila seperti di era federal. Saat itu, bahkan jika dia berjuang untuk dao besar secara terbuka, kamu mungkin bukan tandingannya. Liao diam-diam meludah. Sungguh menjijikkan. Tolong jangan selalu mengatakan fakta yang jelas seperti itu. Itu hanya akan membuang-buang air liurmu dan membuatmu terlihat marah dan tak berdaya. Iblis mental itu berkata, jika demikian, tujuan jebakan Lu Qingchen sudah jelas sekarang. Dia tidak berbohong. Mayor, Chu Zixiao, Kapten Regu Yaksa, memang merupakan target penting dan bagian tak terpisahkan dari rencana Lu Qingchen. Ini karena Chu Zixiao adalah subjek eksperimen yang paling sempurna untuk proyek anak iblis. Dapat dikatakan bahwa dia mewakili pencapaian terbesar dari teknologi cuci otak Federasi Star Glory. Selama kita menganalisis jiwa Chu Zixiao, kita akan dapat memahami kelemahan fatal dari teknologi cuci otak Federasi Star Glory dan bahkan menemukan celah dalam pertahanan mental 5 master hebat. Kau juga tahu bahwa pertempuran melawan peradaban lebah berbeda dengan pertempuran melawan kekaisaran. Tidak masalah berapa banyak kapal antariksa dan pasukan yang dihancurkan musuh. Kuncinya terletak pada Ratu Lebah, atau dengan kata lain, 5 penguasa bijak. Bahkan jika tidak ada kapal antariksa yang hancur. Selama rangka utama dihancurkan dan Ratu Lebah dikendalikan, seluruh tempat suci akan berada di bawah kendali Anda. Justru karena Chu Zixiao begitu berharga, sehingga Lu Qingchen, sang Raja Boneka, berusaha meyakinkannya meskipun dia adalah umpannya. Menurutku, dia mungkin sedang meramu virus otak yang dirancang khusus untuk 5 kebaikan tertinggi. Selama dia bisa meyakinkan Chu Zixiao untuk membuka jiwanya dan membiarkannya mempelajari struktur jiwa, Dewi Pembantai, serta jejak yang ditinggalkan kebaikan tertinggi di kedalaman Chu Zixiao, dia tidak akan bisa melakukan apapun untuknya.
Jiwa Zixiao, dia akan mampu menyelesaikan penyempurnaan virus otak baru dan merusak 5 kebaikan tertinggi. Sementara Liao dan iblis mental terlibat dalam tabrakan sengit, Chu Zixiao juga terpesona oleh Lu Qingchen, Raja Boneka. Jika jiwanya bisa berkeringat, jiwa Liao pasti sudah berubah menjadi air mancur sekarang. Karena situasi yang mendesak, dia tidak peduli apakah dia akan terekspos atau tidak. Dia memanggil jiwanya dan menerjang Chu Zixiao. Besar, Liao berteriak dengan nada tinggi, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kau tidak boleh percaya pada penjahat besar ini. Berubahlah dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Hah, badut gendut itu sedikit tertegun. Lengannya yang seperti marshmallow tiba-tiba berubah menjadi cambuk hitam panjang yang menebas Liao dengan kejam. Dengan kekuatan jiwa Liao, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa memblokir serangan itu dengan mudah. Namun saat ini, dia hanya berpura-pura menjadi tank laba-laba biasa. Bahkan jika tank itu memiliki kecerdasan buatan tertentu, tank itu jelas bukan tandingan Raja Boneka. Liao tidak punya pilihan selain melawan serangan mental itu. Ia babak belur dan hampir pingsan. Hehe, Raja Boneka, Lu Qingchen tampaknya tidak pernah menyangka bahwa musuh lamanya, yang telah memukulinya hingga menjadi hantu dan melarikan diri, akan berakhir seperti ini. Dia sama sekali tidak curiga dan tidak repot-repot menyia-nyiakan kemampuan komputasinya pada Liao. Dia melihat sekeliling dan kembali ke Chu Zixiao. Bagaimana? Tentang hal itu, Mayor Chu, apakah Anda menyadari apa yang sedang terjadi? Babi merah, Chu Zixiao, di sisi lain, tidak tahan melihat penampilan Liao yang babak belur dan hancur. Pembuluh darah di matanya yang hampir terkoyak segera mundur saat dia meraung, jangan sakiti babi merahku, dasar bajingan. Kamu tidak berbeda dengan orang lain. Kamu hanya mencoba memanipulasi. Bahkan jika aku benar-benar terbangun, aku tidak harus menjadi budakmu. Ledakan, ledakan. Benang-benang berdarah dan kabut yang baru saja mengikatnya meledak. Jiwanya berkembang dalam ledakan itu, melepaskan pedang-pedang api yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan ilusi-ilusi menjadi berkeping-keping. Badut lucu itu pun menghilang dalam kabut, di tengah tawa dingin. Babi merah, memecah ilusi itu tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatan mental dan fisik Chu Zixiao. Kakinya menjadi lemas, dan dia hampir berlutut. Namun karena kekhawatirannya terhadap tangki laba-laba, dia menggertakkan giginya dan terhuyung-huyung ke arah Liao. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sangat takut tadi. Basis dataku tampaknya telah diserang dengan serius dan hampir diambil alih oleh penjahat besar. Untungnya, sang mayor bangun tepat waktu. Suara Liao bergerak maju mundur antara gemetar dan kegembiraan tanpa sedikit pun jejak kepura-puraan. Apa yang dikatakan mayor tadi sungguh luar biasa. Kau seharusnya tidak menjadi budak siapapun. Kau adalah dirimu, mayor, yang unik. Benarkah begitu? Memastikan bahwa dia telah kembali ke dunia nyata, Chu Zixiao menarik napas panjang lega, lalu tersenyum pahit. Kebingungan tampak jelas di wajah Dewi Pembantai. Dia tampaknya tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi selanjutnya. Ya, dia adalah senjata pembantaian terhebat. Tetapi ada terlalu banyak masalah yang tidak dapat dipecahkan di dunia. Di luar, warga cahaya masih berteriak marah. Tidak ada yang tahu dari mana kabut hitam itu berasal, tetapi kabut itu semakin lama semakin tebal hingga menutupi setiap inci bangunan terbengkalai itu. Pupil mata Chu Zixiao mengerut hebat. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya yang terdengar seperti daun kering jatuh ke tanah. Jiwa Liao dan iblis mental juga beriak pelan. Mereka merasakan medan magnet vitalitas yang kuat juga mendekat. Mimpi hitam, Yun Haixin muncul dari asap hitam tanpa suara dan menatap, Mayor, Chu Zixiao seperti zombie yang telah kehilangan semua harapan. Yun Haixin, Chu Zixiao, Hei Meng, dan Sang Mayor, dua orang luar, paling misterius dalam pasukan yaksa di Biro Inkuisisi, saling berhadapan dengan dingin dalam asap hitam. Kau tidak akan memberitahuku sekarang bahwa kau selalu menjadi antek Raja Boneka dan mata-mata dalam pasukan yaksa, kan? Chu Zixiao langsung mendapatkan kembali ketenangan seorang mayor. Tatapan matanya yang tajam menembus asap hitam dan menatap tangan, kaki, dan setiap otot di tubuh Yun Haixin. Tidak, sampai beberapa saat yang lalu, aku tidak pernah menghubungi Raja Boneka secara pribadi, aku juga tidak berbicara dengannya. Yun Haixin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada getir. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa duka yang jauh lebih besar daripada perasaan kematian. Hal itu bahkan memberi Liao ilusi bahwa dia hanyalah kantong kulit kosong dan Yun Haixin yang asli sudah lama mati. Lalu, kemana kamu pergi saat kamu hilang? Chu Zixiao bertanya, apa maksudmu dengan muncul sekarang? Apakah kau mencoba membunuhku? Aku tidak ingin membunuhmu, dan aku mungkin tidak bisa melakukannya. Lonely ingin meyakinkanmu dan meyakinkanmu atas nama Raja Boneka, kata Yun Haixin. Ini sungguh aneh. Chu Zixiao berkata, sebelum hari ini, kamu tidak pernah berhubungan dengan Raja Boneka secara pribadi. Baru 10 menit sejak kamu menghilang. Aku rasa kamu juga tidak dicuci otaknya. Kamu adalah tipe orang yang paling sulit dicuci otaknya. Lalu, bagaimana Raja Boneka meyakinkanmu untuk bekerja untuknya? Pertanyaan itu membuat mata Yun Haixin yang selama ini tertutup kabut hitam menjadi semakin misterius. Bukankah kamu selalu penasaran dengan alasan mengapa aku tidak dicuci otak tetapi bersedia tinggal di aliansi Sanctuary untuk membantu para penjahat? Yun Haixin tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak relevan. Sekarang, apakah kamu masih ingin tahu? Apakah alasanmu tetap tinggal di aliansi Suaka adalah alasan mengapa Raja Boneka bisa menjinakkanmu dengan beberapa kata? Chu Zixiao berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak memberitahuku?
Sebenarnya sangat sederhana. Yun Haixin seperti orang kesurupan, seakan-akan dia tidak bisa berdiri tegak. Dia bergumam, karena istri dan anak-anakku semuanya adalah warga kota cahaya. Bab 2826, Takdir 20 tahun lalu. Dengan baik. Bahkan, Dewi Pembantai, yang pertahanan mentalnya begitu kokoh hingga dia dapat melepaskan diri dari sihir Raja Boneka, pun basah oleh keringat dingin karena perkataan Yun Haixin. Liao bahkan mengeluarkan kata, wow, dari lubuk hatinya. Ia berpikir, drama etika keluarga yang rumit dan penuh cinta benci macam apa ini? Nama keluargaku adalah Yun. Kau pasti sudah menduga bahwa aku berasal dari keluarga Yun, salah satu dari 4 pemilih Imperium Manusia Sejati. Yun Haixin tersenyum dan berkata dengan getir, 20 tahun yang lalu, aku cukup beruntung bisa masuk ke tahap jiwa baru lahir karena seni pikiran rahasia yang tidak sengaja aku peroleh. Dalam keluarga bangsawan biasa dari penggarap abadi, seorang penggarap tahap jiwa baru lahir mungkin menjadi salah satu pilar keluarga dan memegang posisi tinggi. Namun, setiap keluarga dari keempat pemilih itu sejahtera seperti sebuah negara. Mereka memiliki banyak ahli seperti awan di langit dan banyak jenderal yang ganas seperti awan di langit. Bahkan monster tua di tahap transformasi keilahian dapat ditemukan di mana-mana. Apa yang bisa dilakukan oleh tahap jiwa baru lahir? Bagaimana dengan petani dari cabang keluarga agunan yang tidak memiliki fondasi yang dalam? Pohon yang tinggi menarik angin, tetapi tempat yang tinggi tidak akan pernah terlalu sepi. Bagi keturunan keluarga cabang seperti kita, begitu kita masuk ke tahap jiwa baru lahir, kita akan memiliki kemampuan untuk memengaruhi kepentingan cabang utama keluarga. Kita akan berjongkok di kaki cabang utama. Cabang keluarga, mengibas-ngibaskan ekor dan memohon belas kasihan, atau kita akan digunakan sebagai anjing dan bidak catur oleh mereka untuk bergerak maju, hanya untuk disingkirkan oleh rencana dan perangkap mereka tanpa pertumpahan darah. Hehe, mari kita ambil contoh serangan balik kekaisaran yang tampaknya luar biasa dan merusak. Jika itu adalah inti keluarga yang sebenarnya, tentu saja, itu adalah panglima tertinggi pasukan ekspedisi di belakang yang memimpin ribuan tentara dan kuda. Tapi bagi para pemuda dari cabang-cabang kecil seperti kami, yang mempunyai kemampuan kecil dan mungkin mengancam kedudukan serta kepentingan cabang utama, kami dikirim ke garis depan untuk misi-misi yang paling berbahaya. Jika misi ini tidak selesai, tentu saja kita akan mati dengan bersih. Kita juga dapat menunjukkan kekuatan militer dan keberanian keluarga kita untuk menunjukkan bahwa keluarga Yun kita setia dan bersedia menumpahkan darah demi negara. Bahkan jika kita cukup beruntung untuk menyelesaikan misi, kita sering terluka parah dan harus membayar harga yang mahal. Kultivasi kita mungkin mandek selama sisa hidup kita. Begitu saja, misi yang lebih berbahaya menanti kita. Ini adalah takdir keluarga cabang dari 4 pemilih. 20 tahun lalu, aku sudah tahu semuanya dan membenci kehidupan seperti itu. Namun, karena aku terlibat dalam skema itu dan keluargaku harus bertahan hidup sendiri, apa yang bisa kulakukan jika aku tidak berusaha sebaik mungkin untuk maju? Begitu saja, aku menganggap diriku sebagai mesin perang dan mengayunkan pedangku untuk membunuh dengan kaku. Akhirnya, aku diserang oleh pasukan aliansi Sanctuary dalam sebuah pertempuran. Semua rekanku di sekitarku hancur berkeping-keping. Bahkan aku terpental ke udara oleh ledakan itu dan pingsan sebelum aku menyentuh tanah. Saat aku bangun, aku sudah ditangkap dan dikirim ke belakang. Chu Zixiao dan Li Yao sama-sama terpesona. Tidak mengherankan bahwa Yun Haixin telah ditangkap di medan perang. Mereka mendengarkan dengan saksama. Cedera saya sangat serius. Butuh waktu setahun penuh di ruang perawatan untuk pulih. Yun Haixin melanjutkan, saat itu, aku sudah siap untuk bunuh diri kapan saja. Bukan karena aku setia pada Kekaisaran Lautan Bintang dan Jalan Keabadian, tetapi karena aku sudah terbiasa dengan cerita-cerita menyedihkan dan kejam setelah aku ditangkap oleh aliansi Suaka. Aku bahkan telah melihat mata-mata yang ditangkap oleh Sanctuary Alliance dan berubah menjadi masa lalu mereka setelah dicuci otaknya. Aku tidak ingin kehilangan diriku dan ingatanku dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Sayang sekali tulang-tulangku patah semua, urat-urat dan saraf-sarafku patah semua. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk bunuh diri. Seiring berjalannya waktu, dirangsang oleh cairan nutrisi berdensitas tinggi, obat-obatan medis, dan obat pertumbuhan sel, tulang, saraf, dan otot saya berangsur-angsur kembali normal. Namun, orang-orang mengerikan dari Sanctuary Alliance tidak pernah mencuci otak saya. Dalam legenda Star Ocean Imperium, saat cahaya putih mengenai otak seseorang, seseorang akan melupakan segalanya dalam kebingungan. Perasaan seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Waktu adalah obat bius terbaik. Setelah tinggal di ruang medis selama setahun, pikiran bunuh diri saya berangsur-angsur memudar, tetapi rasa ingin tahu saya semakin kuat. Yang lebih kuat dari rasa ingin tahu saya adalah rasa rindu kampung halaman. Saya tidak memiliki sedikit pun kerinduan terhadap keluarga Yun. Namun, pernikahan saya bukanlah pertukaran keuntungan. Istri saya dan saya benar-benar saling mencintai. Dia bahkan melahirkan sepasang anak kembar yang lucu untuk saya. Putra dan putri saya perlahan-lahan tumbuh dewasa dan mencapai usia terindah dalam hidup saya. Mereka bertiga adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku yang suram. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan mereka. Meskipun aku bukan pilar, keluarga Yun, aku memang langit bagi keluarga kecilku. Sekarang langitku telah runtuh, apa yang harus dilakukan istri dan anak-anakku? Rasa ingin tahu dan rindu. Perasaan yang kuat menggerogoti jiwaku seperti dua ular berbisa, membuatku tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap hari terasa seperti setahun. Baru setelah aku tidak tahan lagi dengan kesendirian ini dan berteriak di ruang medis siang dan malam agar anggota Federasi Star Glory membunuhku secepatnya, barulah hantu sang bijak agung muncul di hadapanku. Ras manakah yang paling hebat? Chu Zixiao bertanya.
Klan Air adalah penasihat yang bertanggung jawab atas bidang mental, kepemimpinan, komando medan perang, dan bidang infiltrasi. Yun Haixin berkata, namun, dari awal hingga akhir, itu hanyalah ilusi yang muncul di hadapanku. Aku tidak tahu apakah itu dia atau bukan. Kau tahu, tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah asli dari guru besar itu. Setiap guru besar telah menyembunyikan diri mereka di balik layar dan hanya muncul dengan ilusi dan aroma jiwa mereka. Saat itu saya marah sekaligus cemas. Saya tidak peduli dengan identitasnya atau apakah dia nyata atau tidak. Saya hanya meraung seperti binatang dan bertanya kepadanya apa yang ingin dia lakukan dengan membunuh saya atau mencuci otak saya untuk menghilangkan semua rasa sakit saya. Saya bahkan dikirim ke tempat interogasi dan dijatuhi hukuman sampai mati. Itu jauh lebih baik daripada mengabaikannya. Guru Zisan tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Sebaliknya, dia melemparkan banyak video dan file kepadaku. Aku sangat terkejut ketika aku memfokuskan mataku. Jantungku hampir meledak. Itu adalah video orang-orang dari Federasi Star Glory yang menyelinap ke keluarga Yun dan menangkap kehidupan sehari-hari. Kehidupan istri dan anak-anakku. Hah, Chu Zixiao tertegun sejenak. Ia berkata, para penguasa kekaisaran itu tidak bermoral dan melanggar hukum. Warga kelas bawah sudah lama ingin binasa bersama mereka. Tidak aneh jika mata-mata aliansi Sanktuari telah menyusup ke ujung saraf kekaisaran. Tapi mengapa mereka mengambil video istri dan anak-anakmu? Untuk mengancammu? Tidak, bukannya mengancamku, tapi menolongku. Yun Haixin agak bingung. Istri dan anak-anakku sedang mengalami masa-masa sulit di keluarga Yun. Bagaimana caranya? Chu Zixiao berkata, kau ditangkap karena kau kelelahan di medan perang. Itu bukan noda. Kemungkinan besar kau akan dianggap sebagai martir. Tidak bisakah kekaisaran mengurus janda dan darah seorang martir? Hehe, Yun Haixin menyipitkan matanya, dengan kebencian yang kuat terpancar darinya. Dia berkata, jika kekaisaran itu secara politik jelas dan bersatu, dan jika itu telah menerapkan setiap perintah militer dan hukum nasional ke tingkat terendah, aliansi suci akan musnah 500 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin itu berakhir seperti ini? Lagi pula, seperti yang kau katakan, tubuhku tidak pernah ditemukan, dan banyak tubuh rekan-rekanku tertinggal di medan perang. Kamera kristal pada pakaian kristal dan tangki kristal mereka mungkin telah menangkap pemandangan ketika aku ditangkap oleh para prajurit Federasi Star Glory. Kemudian, fakta bahwa aku, pengecut dan dipermalukan, telah dikonfirmasi. Para janda dan anak-anak para martir tentu saja diberkati, tetapi bagaimana dengan para istri dan anak-anak para tawanan pengecut? Seperti yang saya katakan tadi, saya berasal dari keluarga cabang. Bagi keluarga cabang seperti kami tidak memiliki koneksi yang dalam atau sumber daya yang sangat besar yang dapat kami manfaatkan. Kami hanya dapat mengandalkan kehidupan kami yang buruk. Tidak ada yang dapat kami lakukan yang tidak kami perjuangkan, rebut, dan gigit. Tidak dapat dipungkiri bahwa tata krama makan kami sedikit buruk. Di jalan menuju kebangkitan kami pasti akan membuat banyak musuh. Jika aku benar-benar mati, semuanya akan berakhir. Namun sekarang setelah aku menjadi tawanan, musuh-musuhku akan memiliki hak untuk mempermalukan keluargaku. Tidak sulit membayangkan perlakuan macam apa yang akan diterima seorang gadis lemah yang tidak memiliki siapapun untuk diandalkan ketika dia dikelilingi oleh musuh-musuhnya di tempat berbahaya seperti keluarga Yun. Chu Zixiao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Para penggarap abadi suka membunuh satu sama lain. Mereka sangat kejam terhadap orang-orang mereka sendiri. Mereka bersekongkol melawan satu sama lain dan menggunakan segala macam tipu daya. Bagaimana mereka bisa bersatu seperti kita? Chu Zixiao berkata, saya hanya bisa membayangkan bagaimana istri dan anak-anak Anda diperlakukan setelah Anda ditangkap. Liao juga menyadari pertikaian internal keempat elektor tersebut. Ia telah melihat hampir 1000 kasus serupa dalam berkas-berkasnya. Kalau saja pimpinan dan cabang utama dari keempat keluarga besar tidak begitu keras dan banyak menuntut kepada para penggarap cabang-cabang sampingan dan golongan bawah, bagaimana mungkin armada koalisi keempat keluarga besar bisa runtuh bahkan saling bermusuhan? Banyak kultivator tingkat rendah dari 4 keluarga besar membenci kepemimpinan keluarga mereka bahkan lebih dari kaum revolusioner. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tidak sabar untuk memotong-motong kepemimpinan keluarga mereka menjadi beberapa bagian dan menelannya hidup-hidup. Alasan mengapa Li Linghai dan para revolusioner lainnya dapat bekerja sama dengan Li Yao, seorang kultivator, dan mendukung Li Jialing, sang kaisar muda, juga sangat penting. Tentu saja, Li Yao tidak cukup naif untuk mempercayai bahwa Yun Haixin sepolos yang dia akui. Apa yang dia maksud dengan, tidak sengaja menemukan seni rahasia pikiran? Omong kosong. Apakah seni rahasia adalah sesuatu yang akan jatuh secara acak dari langit seperti brosur komersial? Mungkin saja dia telah membunuh seseorang dan mencuri seni rahasia serta peralatan sihir mereka. Sekarang keadaan telah berubah dan tiba gilirannya untuk kalah, dia tentu saja takut keluarganya akan menderita pembalasan. Pembunuh selalu terbunuh. Itu mungkin takdir yang tak terelakkan bagi setiap penggarap abadi. Bab 2827, saatnya bangun. Itu hanya sebuah video. Chu Zixiao bertanya, apakah kamu tidak pernah meragukan kemungkinan pemalsuan yang dilakukan oleh Guru Zisan? Liao memikirkan sesuatu dan menyadari bahwa sihir Raja Boneka telah menanam benih kecurigaan di hati Chu Zixiao. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menanyakan pertanyaan seperti itu. Tentu saja, bagi Liao, kecurigaan Chu Zixiao belum tentu merupakan hal yang buruk. Semuanya tergantung pada siapa yang mengarahkan kecurigaan itu, Liao atau Raja Boneka. Saya sudah tahu integritas keluarga saya sejak lama. Apa yang perlu diragukan?
Yun Haixin tersenyum pahit. Bahkan tanpa video Master Zisan, aku tahu bahwa istri dan anak-anakku pasti sedang mengalami masa sulit dalam keluarga mereka, dan nyawa mereka mungkin dalam bahaya. Lalu apa? Chu Zixiao melanjutkan, apa yang terjadi ketika Anda tahu bahwa istri dan anak-anak Anda berada dalam situasi hidup dan mati? Kemudian, Guru Zisan memberi saya dua pilihan dan menawari saya sebuah kesepakatan. Mata Yun Haixin kehilangan fokus saat dia merenungkan masa lalunya yang menyakitkan. Saat itu, anak-anakku hampir dewasa. Dengan rencana musuh-musuhku, sangat mungkin mereka akan dikirim ke kamp pelatihan rahasia dengan tingkat kematian yang tinggi. Bahkan jika mereka selamat dari cobaan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, mereka akan tetap menjadi pembunuh yang akan bersembunyi dalam kegelapan selama sisa hidup mereka, pembunuh yang menghususkan diri dalam pekerjaan kotor, dan seterusnya. Atau, mereka mungkin dikirim ke garis depan seperti saya dan mati sia-sia sebagai umpan meriam. Jika nasib seperti itu benar-benar menimpa mereka dan mereka harus berpisah dengan ibu mereka untuk waktu yang lama, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada istri saya. Dia bukanlah wanita yang kuat sejak awal. Dia tidak hanya hancur karena kehilangan suaminya, dia juga berusaha membantu kedua anaknya untuk mengatasi dilema mereka. Dia benar-benar menjadi gila. Tidak perlu bagimu untuk memberitahuku, Master Zisan. Aku sangat yakin bahwa jika aku tidak mengambil tindakan, keluargaku akan hancur. Dua pilihan yang diberikan oleh Sang Guru Agung kepadaku juga sederhana. Pertama, ia dapat mencuci otakku sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti yang ia lakukan terhadap tawanan kekaisaran lainnya dan menghapus ingatan dan diriku sehingga aku dapat menjalani sisa hidupku dalam ketidaktahuan. Pasukan aliansi suci akan menghentikan pengawasan terhadap istri dan anak-anakku dan membiarkan mereka bertindak sendiri. Mereka akan diintimidasi sampai mati oleh musuh-musuh keluarga mereka. Jika aku benar-benar membutuhkan bantuan para dewa, aku akan bergabung dengan aliansi suci sebagai orang yang berpikiran jernih dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Sang Bijak Agung kepadaku. Dengan asumsi bahwa misi telah selesai, aku dapat melakukan apapun yang aku inginkan. Aku dapat mengutuk dan mengeluh sesukaku. Tidak masalah jika aku mengambil seseorang dari aliansi Sanctuary dan mengutuk mereka. Para dewa dapat memaafkan kecerobohan dan ketidaktahuanku. Kalau begitu, Master Zisan akan mengaktifkan semua kekuatan yang disembunyikan aliansi Suaka di Kekaisaran dan membantuku menyelamatkan istri dan anak-anakku serta mengirim mereka ke aliansi Suaka. Agak mengerti sekarang. Chu Zixiao berpikir sejenak dan berkata, itu 20 tahun yang lalu. Namun, belum genap 10 tahun sejak Anda bergabung dengan pasukan Yaksa. Misi macam apa yang Anda lakukan dalam 10 tahun sebelumnya? Banyak misi, seperti identifikasi mata-mata. Yun Haixin berkata, sebelum mata-mata yang dilatih dengan hati-hati dengan sumber daya yang luar biasa dikirim ke Kekaisaran, mereka harus diuji oleh warga asli Kekaisaran untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat atau tidak dan untuk memodifikasi celah yang mereka ungkapkan tanpa mereka ketahui sehingga mereka akan lebih sempurna. Sebagai penyembuh meditasi dan ahli dalam tahap jiwa baru lahir, saya secara alami adalah kandidat terbaik untuk menguji mereka. Pekerjaan ini tidak tergantikan bagi prajurit dan pekerja yang telah dicuci otaknya. Memang benar bahwa seorang pria kekaisaran dengan kepala jernih dapat mengevaluasi orang-orang Federasi Star Glory dari berbagai sudut pandang dan menemukan kekurangan yang tidak dapat kami temukan. Anda memang sangat berharga. Tetapi aku masih tidak mengerti mengapa kamu bersedia melakukan hal itu. Meskipun istri dan anak-anakmu menjalani kehidupan yang menyedihkan di Kekaisaran, tidakkah kau paling membenci kehidupan, tanpa pikiran, dari aliansi Suaka? Mengapa kau setuju untuk membiarkan Master Zisan membawa mereka ke aliansi Suaka? Tentu saja ada syaratnya. Kecerahan abadi. Guru Zisan menunjukkan kepadaku kehidupan di kecerahan abadi, kata Yun Haixin. Kehidupan itu, ilusi, tetapi damai dan bahagia. Guru Zisan berjanji kepadaku bahwa, selama aku melayani aliansi Sanctuary dengan baik, tidak masalah meskipun aku masih membenci aliansi Sanctuary dari lubuk hatiku. Dengan selesainya misi, istriku dan anak-anakku akan hidup dalam kecerahan abadi selamanya. Tentu saja, ingatan mereka akan tersegel. Mereka tidak akan lagi mengingat masa lalu. Mereka akan berpikir bahwa mereka dilahirkan untuk menjadi anggota kota cerah, tetapi kesadaran diri mereka akan tetap terpelihara. Mereka akan tetap memiliki perasaan, hobi, dan kebiasaan masa lalu mereka. Mereka akan terbebas dari kegelapan dan menyambut cahaya. Mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia dan tanpa beban di dunia kultivasi yang kecil ini. Chu Zixiao membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bukankah itu ironis? Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yun Haixin mulai menertawakan dirinya sendiri. Saya adalah seorang kultivator abadi, tetapi saya lebih baik mati daripada membiarkan istri dan anak-anak saya menjalani kehidupan seorang kultivator abadi. Saya lebih baik meninggalkan jalan kultivasi saya, menanggung kejahatan, pengkhianat, dan bekerja sama dengan setan yang tak termaafkan di mataku, hanya agar istri dan anakku bisa hidup di dunia ilusi para penggarap. Ya, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dunia kultivator itu palsu. Sama sekali tidak mungkin ada. Kalaupun ada, tidak akan bertahan lama. Tetapi aku tidak berharap itu akan berlangsung lama. 100 tahun atau 200 tahun akan cukup bagiku. Selama percobaan Guru Zisan pada sifat manusia dapat berlangsung 200 tahun lagi sehingga istri dan anak-anakku dapat hidup nyaman dan bahagia di kota cerah, aku akan merasa puas. Aku akan memenuhi tugas sebagai suami dan ayah. Chu Zixiao bernafas dengan berat dan tidak teratur. Jelas, Dewi Pembantai belum pernah merasakan emosi manusia yang begitu kuat sebelumnya. Riak-riak yang seperti banjir membuatnya sangat terkejut dan bingung.
Dia berpikir lama. Apakah kamu sudah bertemu istri dan anak-anakmu setelah sekian tahun? Saya belum pernah melihat mereka secara langsung, tetapi saya sering melihat video mereka tinggal di Bright City. Yun Haixin berkata, bukankah kau selalu ingin tahu bagaimana seorang pria berkepala jernih dari Kekaisaran Lautan Bintang sepertiku berhasil bertahan hidup di neraka seperti aliansi Suaka untuk waktu yang lama? Betapapun aku membenci tempat ini dan pekerjaanku, aku tetap melakukan pekerjaanku dengan patuh dan cermat. Mereka adalah satu-satunya alasan. Kilauan di neraka adalah kekuatan terbesar yang membuatku tetap hidup. Chu Zixiao menarik napas dalam-dalam. Istri dan anak-anakmu tidak dilahirkan dan dibesarkan di Eternal Brightness dan tidak pernah ditemukan dalam 20 tahun terakhir. Dia bertanya, tidak, ada serangkaian prosedur lengkap yang memungkinkan orang luar berbaur dengan mudah. Bukan hanya istri dan anak-anakku, kata Yun Haixin, tetapi keluarga banyak orang dari kekaisaran juga ada di sini. Dengan baik, Chu Zixiao tercengang. Kenapa? Tidakkah kau lihat, ada berbagai macam alasan, misalnya, untuk menciptakan pengintai sungguhan. Senyum Yun Haixin tampak sedih sekaligus aneh. Apakah menurutmu, para pembujuk, adalah orang-orang yang telah dicuci otaknya secara mendalam? Kalau begitu, kamu telah meremehkan guru Sisan. Apa yang disebut cuci otak dan meniru emosi dengan kemampuan komputasi, akan ditemukan cepat atau lambat, tidak peduli seberapa. Mereka terampil dan tertutup. Mustahil bagi mata-mata buatan manusia seperti itu untuk menyelinap ke tingkat tertinggi kekaisaran dan mengorek rahasia inti. Biar ku beritahu seperti apa, pengintai, yang sebenarnya. Mereka jelas bukan dari Federasi Star Glory, mereka juga bukan warga Federasi Star Glory yang dicuci otaknya setelah ditangkap oleh Federasi Star Glory, mereka juga bukan penduduk bawah tanah yang percaya pada dewa dengan penuh semangat. Level terbawah dari Federasi Star Glory. Mereka adalah orang-orang sepertiku, yang tidak percaya pada siapapun kecuali diri mereka sendiri, dan yang percaya pada hukum rimba. Semakin berpengalaman para penggarap abadi, semakin mereka akan memahami kegelapan dan kejahatan di balik jalan keabadian, dan semakin kecil keinginan mereka agar keturunan mereka tinggal di kerajaan para penggarap abadi. Oleh karena itu, para anggota Sanctuary Alliance membawa keluarga kami ke Eternal Brightness dengan berbagai cara agar mereka dapat menjalani kehidupan seperti mimpi dan memaksa kami untuk bekerja sama. Semua target mereka dipilih dengan cermat. Mereka semua adalah orang-orang seperti saya yang memiliki perasaan mendalam terhadap keluarga mereka dan bersedia menyerahkan segalanya demi mereka. Karena itu, hampir tidak ada yang menolak mereka. Begitu saja, kami berpikiran jernih, menjaga diri kami sendiri, dan memiliki perasaan yang berlimpah, jika tidak berlebihan. Tapi kami masih, dengan sukarela, berakhir menjadi cakar dan gigi Federasi Star Glory. Kami melayani Federasi Star Glory seperti yang saya lakukan, atau kami mengintai di dalam Federasi Star Glory dan mengirimkan semua jenis intelijen ke Federasi Star Glory, membantu Federasi Star Glory mempelajari setiap detail tentang inti Federasi Star Glory. Penguasa bodoh Kekaisaran Lautan Bintang menggunakan tes diagram spiritual untuk mengidentifikasi mata-mata aliansi Suaka. Ya, tes diagram spiritual generasi terbaru dapat mengidentifikasi hampir semua anggota aliansi Suaka yang telah dicuci otaknya, tetapi mereka tidak akan pernah bisa tangkap seseorang seperti saya, karena kita tidak dicuci otaknya sejak awal dan masih mempertahankan kesadaran diri dan perasaan yang kuat. Sekarang kau mengerti, orang-orang yang kau lihat sejauh ini hanyalah mata-mata tingkat rendah. Mereka adalah perwira intelijen tingkat rendah. Bahkan mata-mata yang tampaknya sangat ahli itu hanyalah penyamaran. Mereka adalah alat tawar-menawar yang dapat dikorbankan sesuka hati sehingga penguasa kekaisaran akan menemukan mereka dengan sengaja. Nilai mata-mata adalah untuk menipu otoritas Star Ocean Imperium agar berpikir bahwa mereka tahu cara menangkap mata-mata Sanctuary. Namun, mereka tidak tahu bahwa mata-mata yang sebenarnya tidak dicuci otaknya sama sekali. Bukan hanya Chu Zixiao, bahkan Liao pun diam-diam terkejut dan basah oleh keringat dingin. Emosi manusia, Chu Zixiao bergumam, aneh dan menakutkan. Ya, manusia adalah makhluk yang aneh dan menakutkan. Mereka bisa mengorbankan segalanya demi mimpi yang ilusi dan membakar diri mereka sendiri. Wajah Yun Haixin penuh dengan kesedihan. Melihat tangannya yang gemetar dan mendengarkan suara gemuruh di luar, dia bergumam, sayang sekali mimpi itu telah hancur. Tahun 2017. Tahun 15 hingga tahun 17. 40.000 tahun kultivasi akan memasuki tahun keempatnya. Saya benar-benar beruntung bisa ditemani oleh semua pembaca. Di sini, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Harapan di tahun 2018 menjadi kenyataan. Tentu saja, kita akan menyambut rahasia utama bumi bersama-sama. Tolong menantikannya. Bab 2828, pertarungan yang menipu diri sendiri. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kabut di tubuh Yun Hai. Wajahnya perlahan-lahan mencair dan mengalir ke bawah, terjalin di wajahnya yang menggigil seperti dua aliran air yang kotor. Matanya, yang tersembunyi di balik asap hitam, akhirnya terlihat oleh Li Yao dan Chu Zixiao. Baik Li Yao maupun Chu Zixiao belum pernah melihat mata yang begitu jernih, dalam, dan menyakitkan. Mereka hanya bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit dan penderitaan yang dialami jiwa yang bersembunyi di balik sepasang mata itu. Satu-satunya alasan yang membuatku terus berjuang di neraka sampai hari ini adalah karena keluargaku bisa menjalani sisa hidup mereka dalam mimpi mereka. Yun Haixin membiarkan air matanya yang mencair dalam kabut hitam mengalir bebas dan berkata, tapi sekarang, kecerahan abadi telah menjadi seperti ini. Mimpi indah keluarga kita semuanya telah hancur. Mereka mungkin mengingat semua yang terjadi di masa lalu, mereka mungkin berubah menjadi binatang buas, mereka mungkin dibunuh oleh
Penjaga ketika mereka mencoba menerobos masuk ke jembatan, dan mereka mungkin akan hancur berkeping-keping ketika kecerahan abadi meledak. Hehehe. Kalau begitu, apa gunanya semua yang telah kulakukan? Kenapa aku harus terus menunduk dan memohon belas kasihan seperti anjing? Dia berjalan menuju Chu Zixiao selangkah demi selangkah. Tenanglah, mimpi hitam. Chu Zixiao tidak mau menjadikan rekan setimnya yang licik sebagai musuh. Dia buru-buru bertanya, kamu tidak berpikir bahwa kami bertanggung jawab atas segalanya, kan? Tenang saja, aku tidak akan melampiaskan kemarahanku pada siapapun. Aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau hanyalah alat yang menyedihkan. Yun Haixin terdiam sejenak. Kesedihan di wajahnya semakin kuat. Namun, Raja Boneka berjanji kepadaku, selama aku mendengarkan perintahnya dan menyelesaikan misi kecil untuknya, yaitu menghentikanmu dan membantunya menghancurkan penghalang pikiranmu sehingga otakmu bisa sepenuhnya pulih. Dibuka, dia akan menyelamatkan istriku dan anak-anakku dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang bodoh dan bahagia. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kau bisa percaya kebohongan yang kikuk seperti itu? Chu Zixiao menjerit. Kecerahan abadi telah runtuh. Bahkan Master Zisan gagal meniru kecerahan abadi, baru pada saat yang kritis seperti itu dengan semua sumber daya aliansi suci. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Raja Boneka, publik yang putus asa, musuh alam semesta, dapat menjamin keselamatan istri dan anak-anakmu dan memberi mereka kebahagiaan palsu? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia dapat mengendalikan kapal luar angkasa eksperimen berskala besar seperti Eternal Brightness dan mempertahankan surga ilusi tanpa sumber daya yang cukup. Kamu pasti memikirkan logika yang sederhana. Bangunlah, mimpi hitam. Yun Haixin tertawa terbahak-bahak hingga meringis. Tawanya bahkan lebih mengerikan daripada ratapan hantu di neraka tingkat terdalam. Ya, tentu saja, aku bisa memikirkan alasan yang sederhana. Namun, Raja Boneka itu tetap meyakinkanku. Yun Haixin menunjuk pelipisnya dan berkata, Raja Boneka menunjukkan titik buta pemikiran kita. Siapa bilang surga mimpi seperti kecerahan abadi harus dibangun di dunia nyata? Karena itu adalah surga mimpi, bukankah lebih baik membangunnya dalam mimpi? Memang benar, jika dibandingkan dengan sumber daya seluruh sanktuari yang berada di bawah kendali Grid Sage, sumber daya yang berada di bawah kendali Raja Boneka secara alami sedikit. Sangat mustahil baginya untuk mempertahankan proyek cahaya abadi yang begitu besar. Namun, masih mungkin baginya untuk membajak kapal luar angkasa berskala kecil dengan sumber daya yang cukup untuk bertahan selama 100 tahun dan bersembunyi di suatu tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun di kedalaman lautan bintang. Lautan bintang adalah tempat yang terlalu luas. Menemukan kapal antariksa itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Imperium manusia sejati menghabiskan banyak prajurit untuk mencari Firefly, kapal antariksa terakhir dari Star Ocean Imperium, dengan sia-sia selama 1000 tahun. Kapal antariksa yang dikendalikan oleh Raja Boneka itu sangat otomatis dan tidak memerlukan banyak awak untuk mengendalikannya. Yang dibawanya adalah muatan khusus, otak manusia. Otak manusia. Chu Zixiao merasa sulit untuk mempercayainya. Apa maksudmu? Sederhana saja, Raja Boneka tidak bisa menyelamatkan jenazah istri dan anak-anakku. Hal-hal seperti itu menghabiskan terlalu banyak sumber daya, dan itu tidak perlu. Yun Haixin menjelaskan, namun paling tidak, ia dapat menyelamatkan otak istri dan anak-anak saya dan menempatkan otak mereka dalam kapsul biokimia khusus di mana ia menyuntikkan cairan bernutrisi tinggi dan cairan interaktif saraf. Kemudian, ia menghubungkan mereka ke berbagai kabel kristal dan memberi mereka rangsangan yang berbeda. Dengan cara seperti itu, jiwa istriku dan anak-anakku dapat dihubungkan ke suatu dunia virtual tertentu, yang oleh Raja Boneka disebut dunia spiritual. Dunia roh bagaikan permainan virtual yang penuh warna, glamor, dan mewah. Tidak menghabiskan banyak sumber daya sama sekali. Hanya sedikit kemampuan komputasional saja sudah cukup untuk mempertahankan kebahagiaan mereka, yang 10 kali lebih banyak daripada di Eternal Brightness. Raja Boneka itu bahkan dapat memindai struktur otakku dan menirukan ciri-ciri jiwaku dengan kemampuan komputasinya. Aku akan terlahir kembali di dunia virtual sehingga versi virtual diriku dan istriku akan saling jatuh cinta dan hidup dalam keluarga yang bahagia. Dengan baik, wajah Chu Zixiao pucat, dia terdiam cukup lama. Li Yao juga merasa kepalanya pusing. Raja Boneka, Lu Qingchen, tetap gigih seperti sebelumnya dan akan mewujudkan rencana hantunya kemanapun dia pergi. Kenapa kau ribut-ribut begitu? Kau seharusnya tahu bahwa teknologi, otak dalam toples sudah cukup matang bahkan di sanktuari. Yun Haixin berkata dengan santai, dalam proyek anak iblis yang kau bawa sejak lahir, banyak anak iblis juga kehilangan tubuh mereka. Hanya otak mereka yang masih hidup. Namun, mereka menderita kesakitan yang tak berkesudahan, dan istri serta anak-anakku akan menikmati kebahagiaan abadi. Itu saja. Jika kita bersikap sedikit lebih berpikiran terbuka, bukankah akan sangat normal bagi banyak orang yang terluka parah untuk mengganti bagian tubuh mereka di era sekarang, ketika anggota tubuh buatan dan tubuh buatan sama-sama populer. Tetapi bahkan jika seseorang kehilangan 99% tubuhnya dan bahkan otaknya dan menjadi seorang kultivator spektral, dan dia harus bergantung pada tubuh buatan untuk bepergian di dunia manusia, semua yang dia rasakan adalah nyata. Chu Zixiao menggertakkan giginya. Tapi kamu akan mengubah istri dan anak-anakmu menjadi kepala di dalam tangki, dan hidup di dunia palsu selamanya. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Hehe, hahaha. Yun Haixin tertegun cukup lama. Kemudian dia memeluk perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Air mata hitam mengalir dari sudut mulutnya dan menetes ke kakinya seperti darah hitam. Apa itu kebenaran? Apa itu kepalsuan? Di mana batas antara kebenaran dan kepalsuan?
Yun Haixin tertawa terbahak-bahak sambil mendongak. Matanya begitu jernih sehingga baik Liao maupun Chu Zixiao tidak dapat menatap mereka secara langsung. Kecerahan abadi terbuat dari material dan memang ada. Namun, apakah kehidupan orang-orang di kecerahan abadi itu nyata? Aliansi Sanktuari juga nyata. Namun, dapatkah kebohongan Sang Guru Agung benar-benar meyakinkan semua orang bahwa semua yang telah dicuci otaknya adalah kebenaran yang Anda kejar dan pertahankan? Oh, rumahku. Imperium manusia sejati itu nyata, tetapi apa gunanya kenyataan kejam di mana yang kuat memangsa yang lemah? Siapa yang ingin keluarga dan keturunannya hidup di kenyataan seperti itu selamanya? Jika hanya ada dua jalan yang bisa dipilih antara surga yang ilusif dan neraka yang nyata, Mayor, saya rasa seharusnya tidak sulit bagimu untuk memberitahuku mana yang harus dipilih, kan? Atau, kau bisa mengajariku bagaimana aku harus menyelamatkan istri dan anak-anakku jika aku tidak mendengarkan bujukan Raja Boneka? Haruskah aku pergi ke kaki Guru Zisan dan memohon padanya untuk menempatkan istri dan anak-anakku di kapal luar angkasa penelitian lainnya? Anggap saja tidak ada kecerahan abadi, kedua di dalam suci. Aliansi, kalaupun ada, bukankah itu hanya mimpi palsu dan tidak ada bedanya dengan otak di dalam tangki Raja Boneka? Cara memilih, cara berjalan, cara menabung, kau ajari aku, kau ajari aku. Tetapi, mata dan hati Chu Zixiao sama-sama kacau. Dia berhasil berkata, jangan membodohi dirimu sendiri. Raja Boneka hanya memanfaatkanmu. Tujuannya adalah membuat kita bertarung satu sama lain sampai kita berdua terluka parah. Dia ingin menghancurkan pertahanan mental kita sehingga kekuatannya dapat menyerang otak kita dengan mudah dan menganalisis jiwa kita. Ketika dia benar-benar mencapai tujuannya, siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan menepati janjinya? Bahkan jika dia ingin menepati janjinya, berapa lama istri dan anak-anakmu bisa tinggal sendirian di kapal antariksa yang berbentuk otak seperti tank? Konsep waktu di dunia virtual berbeda dengan di dunia nyata. Dalam persepsi mereka, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang riang dan nyaman selama ratusan tahun, bukan? Apa yang akan terjadi dalam beberapa ratus tahun bukanlah sesuatu yang dapat saya khawatirkan. Mungkin dunia virtual. Dunia akan runtuh dalam sekejap mata, dan mereka akan mati tanpa rasa sakit, berubah menjadi setitik debu di antara bintang-bintang. Mereka akan dipersatukan kembali di dimensi yang berbeda denganku, yang telah berubah menjadi abu. Apakah ada pengaturan yang lebih baik untuk seorang suami dan ayah? Senyum kaku kembali muncul di wajah Yun Haixin. Mengenai menipu diri sendiri, memang benar bahwa aku tidak dapat menjamin bahwa Raja Boneka akan menepati janjinya. Tidak masalah untuk mengatakan bahwa aku menipu diri sendiri. Tapi bagaimana denganmu, Mayor? Aku sedang membodohi diriku sendiri. Kamu ini apa? Apa bedanya kebohongan Raja Boneka dengan kebohongan tuannya? Aku tidak bisa menjamin bahwa Raja Boneka akan menepati janjinya, tetapi bisakah kau menjamin bahwa tuannya berkata benar dan bahwa dewa yang terkutuk akan bangun dan menuntun kita menuju cahaya abadi? Omong kosong. Semua omong kosong. Para dewa dan Buddha di alam semesta semuanya telah musnah. Saat ini, hanya aku yang tersisa di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini. Hanya ada manusia yang lemah, bingung, buta, haus darah, gila, dan rakus seperti kita yang tersisa. Sebenarnya, kamu sama jelasnya denganku bahwa semua yang menyelimuti kita adalah kebohongan. Namun, selama secercah cahaya muncul di depan kita di tingkat neraka yang paling dalam, tidak peduli seberapa jauh itu, tidak peduli seberapa samar itu, bahkan jika kamu tahu itu salah dan itu hanya ilusimu sendiri, kamu harus mengejarnya. Tangkap, tangkap, dan lindungi. Ini manusia kita yang menyedihkan. Intinya, apakah itu kultivator tahap jiwa baru lahir atau kultivator tahap transformasi keilahian, anak-anak iblis, mayor, pemimpi hitam, atau peri pembantaian, kita semua sama. Kita semua bukan siapa-siapa. Sudah menjadi takdir kita untuk dibodohi dan dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak penting. Apalagi yang bisa kita lakukan? Katakan saja aku membohongi diriku sendiri. Jangan bongkar rahasiaku dan biarkan aku menyimpan secercah harapan. Selama aku bisa melakukan yang terbaik untuk menembus pertahanan mentalmu sehingga Raja Boneka bisa langsung masuk ke kedalaman jiwamu, keluargaku akan bisa menikmati 3 hingga 500 tahun kebahagiaan. Ini adalah hal terakhir yang dapat saya lakukan untuk mereka. Mata Yun Haixin kembali diselimuti kabut hitam. Atau lebih tepatnya, dengan pupil matanya sebagai pusatnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan menyelimuti Chu Zixiao. Bab 2829, Pilihan yang jelas. Hai. Udara di antara mereka berdua tampaknya telah berubah menjadi pedang, golok, dan tombak yang menjerit dan saling bertabrakan. Bayangan kabur di udara beriak dan menyebar pula. Dalam sekejap mata, mereka berdua telah menghindar, bergerak, dan berganti posisi serta postur ratusan kali, tetapi mereka tampaknya tidak bergerak sama sekali. Tetapi jika ada seseorang yang berdiri di antara mereka, mereka akan dipotong menjadi ribuan potongan daging seukuran kuku. Ujung jari Chu Zixiao yang tampak menggantung santai di samping kakinya meneteskan beberapa tetes darah. Suara memekakkan telinga bergema dalam keheningan. Luka yang dalam muncul di pipi Yun Haixin, tetapi segera ditutupi oleh kabut hitam yang menggeliat, membuatnya semakin mengerikan. Berhenti, mimpi hitam. Aku tidak ingin melawanmu. Kita tidak punya alasan untuk bertarung sama sekali. Melihat tetesan darah di ujung jarinya, Chu Zixiao menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Alasan untuk bertarung. Yun Haixin tersenyum. Lalu, Mayor, apa alasan Anda terus-menerus berkelahi dan membunuh selama beberapa dekade terakhir? Apakah kebohongan Sang Bijak Agung menjadi alasan Anda untuk berkelahi? Akui saja, kita hanyalah eksistensi tingkat tinggi.
Tidak masalah apakah kita disebut setan, takdir, atau surga. Mainan yang kita manipulasi, pertarungan terus-menerus, adalah satu-satunya makna keberadaan kita. Tidak masalah apakah kita punya alasan atau tidak. Selain bertarung, apa yang harus kita lakukan? Di mana kita bisa menemukan jalan keluar? Oleh karena itu, tidak usah dikatakan lagi, mari kita bertarung, mari kita membunuh, mari kita menari seperti boneka yang dilengkapi kabel. Sambil tertawa putus asa, Yun Haixin bergegas mendekat lagi dengan langkah-langkah aneh. Langkahnya seperti boneka yang rusak. Langkahnya tidak cepat dan tidak ganas. Tetapi Liao merasakan riak-riak tebal menyebar keluar dari otaknya dan mengubah ruang di dekatnya menjadi rawa yang mengganggu jiwanya. Mimpi hitam, Yun Haixin adalah seorang penyembuh meditasi yang berpengalaman dan ahli dalam serangan mental. Dia paling ahli dalam menciptakan ilusi dan serangan ilusi seperti Raja Boneka. Selain itu, dengan peningkatan Raja Boneka, kemampuannya untuk membangun ilusi menjadi 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan Chu Zixiao harus bersiap untuk itu. Di hadapan gerakan tarian yang tampaknya dapat dihindarinya dengan mudah, wajah Chu Zixiao tampak bingung dan bingung. Tidak diketahui apakah itu karena kata-katanya menghantam dinding pikirannya atau karena ia kembali terjerat oleh ilusi. Hai, 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 keduanya berubah menjadi garis-garis cahaya terang dan bertukar posisi puluhan kali. Gelombang udara di antara mereka begitu tajam sehingga dapat merobek jas kristal. Kali ini, bukan hanya Chu Zixiao, bahkan ujung jari Yun Haixin pun berlumuran darah. Tentu saja, itu darah Chu Zixiao. Chu Zixiao mendengus. Belati lain muncul di telapak tangannya. Benar sekali, Mayor. Yun Haixin tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sedang mabuk. Aku sudah lama berniat untuk melawanmu tanpa gangguan apapun. Mari kita bertarung sepuasnya dan lihat seberapa kuat, Dewi Pembantai, salah satu senjata pamungkas Sanktuari. Tampaknya ini akan menjadi akhir yang baik bahkan jika aku mati di bawah perintahmu. Pedang, haha, ayo, Mayor, bunuh aku. Kedua anggota pasukan yaksa itu berubah menjadi dua garis cahaya terang lagi. Gelombang jiwa yang mereka kirimkan cukup untuk meruntuhkan seluruh bangunan. Suara gemuruh di luar semakin keras. Ada juga ledakan yang mengguncang bumi. Dinding kabin di sekitar Kota Mulia tampaknya telah ditembus oleh warga yang marah, yang membanjiri kabin seperti bendungan yang jebol dan berbaris menuju jembatan. Liao mengumpat hampir 100 kali. Jika setiap kutukan adalah peluru, Lu Qingchen, sang raja boneka, pasti sudah penuh lubang sekarang. Tenanglah, tenanglah. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan kerusuhan ini. Tidak peduli seberapa jahatnya bajingan-bajingan itu, setidaknya penduduk Bright City tidak bersalah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan kerugian. Yun Haixin, lupakan tentang penggarap abadi Yun Haixin. Istri dan anak-anaknya juga tidak bersalah. Aku tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Mungkin kita bisa menyelamatkan mereka dan membantu mereka menciptakan masa depan yang sama sekali berbeda dari masa depan di dalam tangki Raja Boneka. Semua ahli super itu babi. Mereka ditipu oleh Raja Boneka, Lu Qingchen, untuk membuat rencana besar seperti itu, dan sekarang mereka meminta saya, seorang kultivator dari daerah terpencil di Lautan Bintang, untuk membersihkan kekacauan mereka. Saya benar-benar hebat. Jiwa Liao kacau balau. Dia juga tidak tahu bagaimana menghentikan pertarungan sengit antara Chu Zixiao dan Yun Haixin. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sambaran petir meledak di langit jiwanya, menerangi alur pikirannya. Tunggu sebentar. Tentu saja, tujuan Raja Boneka bukanlah untuk membunuh Chu Zixiao dan Yun Haixin, tetapi untuk membuat mereka saling memakan jiwa dan menghancurkan pertahanan mental satu sama lain sehingga otak mereka dapat dibuka sehingga Raja Boneka dapat merusak dan menganalisis mereka lebih lanjut. Itu berarti kekuatan mental Raja Boneka, tentakel jiwa, pikiran telepati, dan hal-hal serupa lainnya pasti bersembunyi di dekatnya, siap memanfaatkan situasi. Selama kita mengikuti petunjuknya, bukankah sangat mungkin kita akan menemukan jati dirinya melalui tentakelnya? Ya, Raja Boneka, Lu Qingchen tidak memiliki tubuh yang nyata, tetapi jiwanya harus melekat pada prosesor kristal super tertentu untuk memicu kekuatan yang cukup. Selama prosesor kristal super dihancurkan, lebih dari 90% kekuatan Raja Boneka akan berkurang. Dengan sedikit keberuntungan, dia bahkan mungkin disegel dalam sisa-sisa prosesor kristal. Sekarang sumber Raja Boneka telah terputus, wajar saja jika Yun Haixin tidak mudah dikendalikan. Kekacauan di kota cahaya juga telah teratasi. Setidaknya kita memiliki kedamaian sementara sekarang. Mari kita beli lebih banyak waktu agar bala bantuan dari Kekaisaran dan Federasi tiba. Setelah memahami semuanya, Liao merasa segar kembali. Ia memperluas jangkauan pemindaian jiwanya, tanpa melewatkan sedikit pun riak di udara. Di sisi lain, Tank Laba-Laba berpura-pura bahwa prosesor kristal rangka utama telah rusak parah dan perlahan-lahan kehilangan kendali. Keenam anggota tubuhnya terus-menerus kram saat ia mundur. Ini merupakan kasus nyata dari belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakang. Tidak pernah terlintas dalam benak Lu Qingchen bahwa jiwa Liao begitu dekat dengannya. Kekuatan jiwanya terkunci pada Chu Zixiao dan Yun Haixin, bersiap untuk merusak otak mereka saat pertempuran mencapai titik paling intens. Pengabdian seperti itu pasti meninggalkan celah di mata para pengamat, Liao. Kena kau. Segera, di bawah pemindaian Liao, dua set data abnormal yang sangat tersembunyi muncul di dunia digital yang terus berubah. Mereka seperti dua ular raksasa yang mengintai di rawa. Dalam riak-riak yang menyebar dan berubah-ubah, jejak-jejak mengerikan terungkap. Liao mengamati situasi pertempuran lagi. Kemampuan Chu Zixiao sedikit lebih tinggi dari Yun Haixin, tetapi dia tampaknya tidak memiliki banyak keinginan untuk bertarung.
Dia bahkan tidak mengenakan pakaian kristalnya dan hanya menghadapi serangan gila Yun Haixin dengan wajah datar. Sebaliknya, Yun Haixin tidak berusaha menyelesaikan misi Raja Boneka, melainkan mencoba bunuh diri dengan belati Chu Zixiao. Tampaknya, selama Chu Zixiao tidak membunuh mereka, kedua ahli yang ditakdirkan menjadi subjek percobaan masih bisa bertarung untuk sementara waktu. Itu sudah cukup. Li Yao mengambil keputusan. Ia merangkak mundur dan menyelinap keluar dari gedung terbengkalai itu. Dia samar-samar dapat melihat bahwa kedua baris data abnormal itu bagaikan dua garis hitam samar yang berkelok-kelok di udara sampai ke kedalaman Bright City. Setelah bersembunyi sekian lama, akhirnya aku akan muncul. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Li Yao merentangkan keenam anggota tubuhnya, memutar roda geser ke maksimum, dan bergegas menuju sumber titik hitam itu. Tidak banyak warga yang marah di jalan. Itu karena sebagian besar warga telah bergegas ke lubang di tembok, mencoba melarikan diri dari surga buatan manusia itu. Meskipun demikian, darah dan mayat yang berserakan di tanah masih menjadi bukti kebrutalan kerusuhan tersebut. Ada pula sebagian orang yang tidak tahan lagi dengan kebenaran, dan mengalami gangguan mental bahkan di bawah rangsangan virus amarah. Mereka menangis seperti anak-anak dan mengubah Bright City menjadi rumah sakit jiwa yang terbakar. Li Yao tidak tahu kepada siapa harus melampiaskan amarahnya. Siapakah yang telah menyebabkan tragedi seperti itu? Siapa yang harus disalahkan? Apakah guru besar atau Raja Boneka? Atau apakah keberadaan di balik guru besar dan Raja Boneka yang disembunyikan oleh Yun Haixin bernama setan, takdir, dan surga? Li Yao tidak tahu. Dia hanya ingin menangkap Raja Boneka dan menghentikan tragedi di depannya agar tidak meningkat. Tenanglah. Jangan gegabah. Suara dingin iblis mental itu kembali membasahi jiwa Li Yao. Bahkan jika kamu bisa menangkap Raja Boneka, bagaimana kamu akan menghentikan tragedi itu terjadi? Kamu harus tahu bahwa tragedi yang sama tidak hanya terjadi pada kecerahan abadi tetapi juga terjadi pada semua kapal luar angkasa percobaan, semua kapal luar angkasa Sanctuary Alliance, dan bahkan Star Ocean Imperium. Mungkin, Raja Boneka, Lu Qingchen, benar. Karena dunia nyata begitu jahat dan buruk rupa, apa salahnya menciptakan ilusi kedamaian dan kebahagiaan abadi? Mengenai pertanyaan Yun Haixin, bagaimana aku harus memilih antara surga palsu dan neraka sungguhan? Kurasa jawabannya tidak sulit, bukan? Neraka nyata dan surga ilusi. Li Yao mendengus. Pertanyaannya seperti, yang mana yang harus saya pilih antara kotoran yang rasanya seperti coklat dan coklat yang rasanya seperti kotoran? Pertanyaannya adalah, mengapa saya harus membuat pilihan seperti itu? Saya tidak akan memilih salah satu dari mereka. Saya hanya menginginkan surga yang sebenarnya. Siapapun yang memaksa saya untuk memilih, saya akan mengisi kotorannya. Yang baunya seperti coklat dan coklat yang baunya seperti kotoran masuk ke mulut mereka. Bab 2830, jangan pernah kompromi. Tentu saja, enak juga kalau punya coklat asli, tapi seringkali, sumber dayanya terbatas, dan Anda tidak bisa mendapatkan keduanya. Iblis mental itu menjawab, cukup baik untuk makan coklat yang rasanya seperti kotoran. Paling tidak, kamu bisa hidup. Meski begitu, Anda tidak bisa memaksa mereka untuk makan tanpa menghargai perasaan mereka. Setidaknya tunjukkan menu dan bahan mentahnya terlebih dahulu. Li Yao berteriak, sama seperti bagaimana Yun Haixin memperlakukan istri dan anak-anaknya. Dia pikir dia sangat berbakti, sangat peduli, sangat bertanggung jawab, dan bahkan sangat rela berkorban, dan dia telah menyiapkan masa depan yang cerah untuk keluarganya. Namun, apakah dia pernah bertanya kepada keluarganya apakah mereka bersedia menjalani kehidupan seperti itu? Tidak, dia tidak pernah bertanya. Dia hanya menganggap keluarganya sebagai objek yang tidak memiliki jiwa, perasaan, dan harga diri. Mereka adalah aksesorinya yang dapat dia pindahkan sesuka hatinya. Awalnya, dia memindahkan mereka ke kecerahan abadi dan menghapus masa lalu mereka. Setelah 20 tahun hidup seperti babi, mereka bahkan lebih baik. Sekarang, dia akan mengubah keluarganya menjadi kepala dalam tank, dan terus membenamkan diri dalam permainan virtual. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ingatan dan diri dapat sepenuhnya dipisahkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang bersedia meninggalkan semua yang ada di masa lalu, bahkan sampai disuntik dengan kenangan palsu, memadatkannya menjadi diri palsu, dan menjalani kehidupan bahagia sebagai otak di dalam tangki? Tidak, tidak mungkin. Meskipun keluarga Yun Haixin tampak bahagia, itu hanyalah kebahagiaannya yang merasa benar sendiri. Mereka telah kehilangan hak untuk memilih, hak untuk berpikir, hak untuk berjuang bagi diri mereka sendiri, dan hak untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Semuanya berada di bawah kendali Yun Haixin. Dan apakah itu Maha Guru atau Raja Boneka, mereka hanyalah versi yang lebih besar dari jantung lautan awan. Mereka telah merancang cetak biru yang tampak cemerlang dan luar biasa. Dengan alasan, demi kebaikanmu sendiri, mereka telah menggunakan tipu daya dan paksaan untuk menyelubungi dan mengendalikan semua orang. Mereka telah merampas hak asasi manusia dan menjadikan semua orang sebagai mainan mereka. Jika saya tidak punya pilihan, saya tidak punya kebebasan. Jika saya tidak punya kebebasan, saya tidak punya diri. Ketika saya tidak punya pilihan, yang ada hanyalah surga. Surga setara dengan neraka. Inilah mengapa saya sangat marah. Oh, jadi, kata iblis mental itu, kamu tidak lagi menentang rencana hantu. Saya tidak keberatan dengan gagasan Lu Qingchen, tetapi saya sangat keberatan dengan pendekatannya. Li Yao berkata, jika Raja Boneka, Lu Qingchen, bisa secara terbuka mengemukakan ide-idenya, mempublikasikan semua detailnya, dan bahkan merekrut sekelompok relawan, memberitahu para relawan semua detail, otak dalam toples dan rencana hantu, dengan sangat jelas, mengapa saya keberatan dengan pembangunan dunia spiritual sebagai
Daerah pemukiman klan roh jika itu sepenuhnya sukarela. Bukan saja saya tidak menentangnya, saya juga sangat tertarik untuk menjelajahi dunia roh seperti itu dan bahkan menyumbangkan kebijaksanaan dan sumber daya saya untuk memperkayanya. Tetapi lihatlah sekelilingmu, lihatlah ledakan, kobaran api, dan teriakan. Apakah menurutmu Raja Boneka, Lu Qingchen, pernah menghormati orang-orang yang disebutnya rekan senegara? Apakah dia peduli dengan martabat, kebebasan, dan pilihan orang-orang itu? Inilah perbedaan terbesar antara aku dan Lu Qingchen. Lu Qingchen terlalu merasa benar sendiri. Ia mengira bahwa ia telah memahami arah akhir dari perkembangan umat manusia dan dapat melukis cetak biru masa depan umat manusia sesuai keinginannya. Dalam prosesnya, ia menganggap kehidupan, martabat, dan kebebasan ribuan orang sebagai lukisan masa depannya yang agung. Lukisan, tetapi aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu seperti apa masa depan umat manusia dan seperti apa seharusnya masa depan itu. Yang ku tahu hanyalah bahwa aku hanyalah manusia biasa dengan kebijaksanaan dan kemampuan yang terbatas. Aku seharusnya tidak, dan aku bahkan kurang tertarik untuk merencanakan dan membatasi masa depan umat manusia. Saya hanya ingin melakukan apapun yang saya bisa untuk membangunkan rekan-rekan sebangsa saya dan membantu mereka mendapatkan kembali kekuatan untuk memilih, kebijaksanaan untuk berpikir, dan keberanian untuk berjuang. Kemudian, saya percaya bahwa ribuan rekan sebangsa umat manusia akan menciptakan masa depan terbaik bagi diri mereka sendiri. Tidak akan ada lagi kebutuhan akan dewa, setan, orang suci, nabi, kaisar, atau bapak bangsa untuk menggantikan mereka. Kalau begitu, Anda telah memilih jalan yang paling rumit dan sulit. Secara teori, itu seharusnya terjadi, kata iblis mental itu. Tetapi dalam kenyataan, selalu ada masalah yang tidak terduga. Kita harus berkompromi dan memilih pendekatan yang lebih mudah dan praktis, seperti yang dilakukan Lu Qingchen saat ini. Beberapa hal bisa dikompromikan, tetapi intinya tidak boleh dilanggar. Misalnya, jika Anda meminta saya untuk merangkak ke dalam cangkang tangki laba-laba, berdandan dengan cantik, dan berpura-pura menjadi anak sekolah dasar, tidak masalah bahkan jika saya melakukan tarian melingkar. Tetapi jika Anda meminta saya untuk tidur di lengan Xixiao, itu sama sekali tidak akan berhasil. Liao berkata dengan tegas, ini adalah inti permasalahanku. Apakah kamu mengerti? Dipahami, iblis mental itu penuh perhatian. Jika kau melewati batas, kau akan mati dengan menyedihkan. Sesuatu seperti itu, Liao berkata, singkatnya, mustahil bagiku untuk berdiam diri dan menyaksikan kehidupan dan kemanusiaan dari begitu banyak orang tak berdosa diinjak-injak dan bekerja sama dengan para penjebak itu. Wow, mengapa tiba-tiba aku merasa bahwa kau begitu mengagumkan, begitu mendominasi, dan begitu jantan. Bahkan kekuatan jiwaku melonjak dan diserap olehmu. Karena aku, burung nasar Liao, benar-benar marah hari ini. Liao menggertakkan giginya. Hubungan antara kau dan aku selalu saling menguntungkan dan merugikan. Aku hanya bepergian secara diam-diam karena aku menyimpan kekuatan dan kebijaksanaanku bersamamu. Apakah kau pikir aku kucing gila jika aku tidak menunjukkan kekuatanku? Hari ini, aku akan mengalahkannya habis-habisan. Raja Boneka, Lu Qingchen. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tenang saja, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Lakukan yang terbaik. Ah, kata iblis mental itu. Data abnormal Raja Boneka itu sepertinya berasal dari gedung di depan. Liao tertegun sejenak. Dia segera mengarahkan tank laba-laba itu ke pinggir jalan. Puing-puing pesawat ulang-alik yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di pinggir jalan. Banyak di antaranya masih terbakar dan mengeluarkan asap tebal, yang menyembunyikan keberadaannya dengan sempurna. Tetapi papan tanda bangunan di depannya masih mengejutkan Liao. Kota Cahaya, Pusat Medis Umum. Liao bergumam, rumah sakit. Di luar dugaan mereka, meskipun mereka telah mengunci 9 fasilitas di Kota Cahaya yang memiliki prosesor kristal super dan bahkan memikirkan prosesor kristal mainframe pada kokpit kecerahan abadi, rumah sakit itu tidak tercantum dalam daftar. Sekarang aku mengerti. Tidak heran tubuh asli Raja Boneka begitu sulit dideteksi. Aku khawatir dia sama sekali tidak bergantung pada prosesor kristal super. Apakah kamu masih ingat trik yang dilakukan Lu Qingchen dan Mo Xuan di Federasi? Salah satu sarang mereka didirikan di Rumah Sakit Otak Super Langit Biru, di Kota 100 Bunga. Mereka menggunakan otak biokimia manusia yang tak terhitung jumlahnya sebagai pembawa dunia roh. Tepat, Liao juga mengingatnya. Itu menjelaskan banyak hal. Otak manusia, bukan prosesor kristal. Tidak heran dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, itulah akhir dari tipuannya. Dengar, rencanaku selanjutnya adalah langsung ke intinya. Aku akan menggunakan kekuatan jiwaku yang tak tertandingi untuk menekan jiwa Lu Qingchen dan menyeret jiwanya yang tersisa ke prosesor kristal rangka utama tangki laba-laba. Kemudian, aku akan membangun ilusi dengan kemampuan komputasi kita yang luar biasa dan memberinya rasa. Obatnya sendiri. Dia akan merasakan sakit yang tak berujung dalam ilusi itu. Aku akan memukulnya, menyiksanya, mempermalukannya, dan memaksanya untuk mengakui semuanya. Jika perlu, aku bahkan akan menelan jiwanya yang tersisa. Setelah itu, kita akan dapat mewarisi semua rencana dan organisasinya. Kita bahkan mungkin dapat memanipulasi hati Tuhan atas namanya dan menjangkau Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory tanpa diketahui siapapun. Ketika Federasi Star Glory dan Federasi Star Glory terlibat dalam perang strategis, kita akan berkoordinasi satu sama lain dan membebaskan semua anggota Federasi Star Glory. Bagaimana? Apakah ini sempurna? Apakah ada celah? Kedengarannya sempurna tanpa celah apapun. Jika kita mengabaikan fakta bahwa rencana kita yang sempurna dan tanpa cacat ternyata pada akhirnya terbukti penuh celah oleh kenyataan yang kejam, secara teoritis rencana itu sempurna dan tanpa cacat.
Apa maksudmu? Li Yao mengerutkan kening. Apa lagi? Tidak ada kata, atau. Iblis mental itu menjawab dengan patuh, lupakan apa yang kukatakan. Lanjutkan dan ikat serta penjarakan jiwa Raja Boneka yang tersisa. Siksa dan hina dia sepuasnya. Tentu saja, merasakan bahwa aliran data abnormal di udara semakin intens, Li Yao menyadari bahwa pertempuran antara Chu Zixiao dan Yun Haixin pasti telah mencapai klimaks tidak lama lagi. Pertahanan mental mereka semua hancur. Lu Qingchen, Raja Boneka, telah memperkuat korosi pada mereka juga. Bahkan garis-garis hitam samar itu jauh lebih kuat dari sebelumnya, yang menunjukkan di mana dia berada. Li Yao menggosok tangannya dan hendak menerjang sumber Raja Boneka. Tetapi saat dia mengangkat kaki depannya, jiwanya tiba-tiba mencium sesuatu yang aneh. Secara alami, jiwanya tidak memiliki indera penciuman, tetapi perubahan suhu yang halus, gangguan halus pada aliran informasi dan data, serta intuisinya di luar kelima inderanya membuatnya berhenti dan meringkuk. Astaga, tepat saat dia menarik riak terakhir dari pikiran telepatinya, jendela-jendela dari banyak gedung pencakar langit di dekatnya tiba-tiba meledak. Puluhan sosok putih bersih melompat keluar dan melayang di udara, mengunci pusat medis umum kota mulia. Ini, bahkan tanpa pemindaian jiwanya, Li Yao masih bisa merasakan kekuatan mental luar biasa dari orang-orang berjubah putih yang setiap pori-porinya tampak bersinar. Di dunia informasi dan data, itu seperti lusinan obor yang menyala menerangi langit yang bengkok. Mereka semua bertelanjang kaki dengan ekspresi serius. Tidak ada hiasan pada jubah putih bersih mereka kecuali lambang pertempuran yang melambangkan datangnya cahaya suci di dada mereka. Mereka tampaknya adalah pendeta tinggi di tempat suci. Li Yao tidak tahu seberapa canggih mereka. Dia hanya tahu bahwa cahaya suci di dalam otak puluhan pendeta berjubah putih sudah cukup untuk menerangi seluruh kapal antariksa. Raja Boneka, cahaya suci yang dilepaskan oleh puluhan pendeta saling bertabrakan dengan brutal. Suara gemuruh bergema di dunia mental mereka dan bergemuruh menuju pusat rumah sakit. Kau ditakdirkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.